halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Hungarian GP part kedua. Ini bakal lebih panjang daripada part pertama yang udah panjang itu. Kenapa? Karena skrip gue kalau part 1 kemarin cuma 9 lembar, kali ini you know berapa? 11 lembar. Jadi ya gue nggak tahu kalau admin akun bakal potong jadi 3 part lagi atau gimana. Pokoknya kalau kalian dengar ini barang putus di tengah jalan, itu artinya admin akun memilih untuk bikin putus. Dia udah nggak tahan ngedit suara bawel gue, jadinya dia putus untuk istirahat dulu. Mungkin dilanjutkan di part ketiga. But anyway, kemarin gue lupa membahas perkara soal mesinnya Raul Fernandez dan Martin yang meleduk di sesi FP1 ya. Jadi kemarin itu dipertanyakan ada apa. Gue tuh sempat mikir apakah terlalu panas treknya, karena faktanya memang treknya itu panas, tapi kondisi cuaca itu bukan dingin berangin sih, mendung berangin. Jadi sebenarnya gue agak-agak bingung kok ya bisa meleduk kayak gitu. Sempat gue pikir apakah penyakit lamanya Aprilia tahun lalu yang overheat itu masih ada apa gimana. Nah, Aprilia memberikan konfirmasi bahwa kedua mesin itu nggak ada hubungannya dengan overheat. Raul Fernandez punya mesin itu meleduk karena dia sudah di ujung masa pakai. Jadi kalau kalian sudah lama ngintil gua, kalian pasti tahu bahwa ada mesin yang dijatah per rider, per tim untuk digunakan sepanjang musim. Nah, Raul Fernandez punya itu adalah mesin yang sudah di ujung masa pakainya. Kalau nggak salah itu mesin kelima apa keempat, kurang lebihnya kayak gitu. Sementara untuk Martin, ya kalau lu logikanya Martin kan nggak pernah balapan, pasti dia punya mesin masih bagus. Enggak, karena kan yang pakai kemarin Savadori, Kak. Jadi ya tetap masih ada dong masa pakainya. Nah, kemarin katanya itu meleduk kemungkinan ada kerusakan yang terjadi ketika mesin ini dipakai crash di Austrian GP kemarin. Jadi kan kemarin dia crash tuh di Austrian GP. Nah, itu mesin yang dia pakai di FP1. Mungkin ada kerusakan di bagian dalam mesin yang nggak sempat diperiksa oleh Aprilia atau nggak diketahui karena itu udah disegel kan. Jadinya ketika itu meleduk ya mungkin gara-gara itu. Karena secara visual di luar nggak ada masalah katanya. Kalau kalian dengar suara gue aneh-aneh itu karena gue podcast ini sambil flu. Gue nggak tahu kenapa gue demam hari ini. Mungkin karena terlalu capek, gue nggak ngerti juga. But whatever, kita podcast semampu gue lah ya. Kalau kalian dengar putus atau gimana, gue nggak tahu ini bakal telat atau cepat diposting sama admin akun, atau ini kelarnya cepat atau enggak, whatever. Pokoknya kita coba aja sebisanya kita. Tapi sebelum kita masuk ke dua pabrikan terbaik, ada kabar terbaru nongol dari ranah MotoGP. Yamaha setelah ngomel-ngomelnya Snektaro kemarin yang panjang pendek gara-gara ditanya ke Yamaha, kita kok yang nggak punya barang baru lagi sementara pengembangannya inline udah dihentikan. Saya kan pengennya kalau memang Yamaha menghentikan pengembangan inline, tolong fokusnya ke V4 sehingga ini barang cepat jadi dan kita ya mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan musim ini, tapi paling nggak kita punya persiapan untuk musim depan. Nah, muncullah pengumuman dari Yamaha bahwa mesin V4 itu akan melakukan debut balapan pertamanya di San Marino GP Misano bersama test rider Augusto Fernandez. Jadi ini setelah kemarin Augusto Fernandez bilang ini kayaknya masih butuh waktu untuk turun ngetrack dipakai balapan karena ini masih di tahap awal banget untuk pengembangan V4. Tapi karena Snektaro udah ngomel-ngomel perkara inline mandek nggak ada apa-apa sama sekali, partnya juga nggak ada perkembangan, ya diturunin lah itu V4 untuk balapan. Mungkin untuk reviewnya Snektaro juga sekalian, kalau memang bagus ya mungkin bisa dipakai untuk akhir musim, who knows. Jadi ya kita lihat nanti apa reaksinya para Yamaha soal V4 ini. Kemudian kabar terbaru adalah dari perkara launching MotoGP untuk musim depan. Jadi kan kalian tahu kalender MotoGP untuk musim depan itu udah keluar, yang mana musim dimulai di Thailand di bulan Maret. Kemarin kan sudah gue bilang pemilihannya Thailand itu karena biasanya MotoGP itu memang memulai musim di daerah Asia dulu. Biasanya di Qatar, cuman karena bulan itu adalah bulan Ramadan, jadi nampaknya tidak tepat untuk memulai di Qatar. Jadi mereka seperti tahun lalu memulainya di Buriram, dan itu sebenarnya rencananya launchingnya sama seperti tahun lalu di Bangkok. Tetapi ya kalau kalian cukup melek dengan berita-berita di luar sana, Thailand lagi sibuk perang, Kak. Nah, masalahnya adalah Buriram punya posisi itu dekat dengan perbatasan tempat perang. Nah, sejauh ini Buriram itu adalah tempat pengungsian. Jadi, so far, schedule untuk musim tetap berjalan, tetapi launchingnya ini yang masih jadi pertanyaan. Mereka secara otomatis mendown Bangkok supaya nggak perlu repot-repot bawa motor ke sana in case nanti tiba-tiba harus mengganti event dari Buriram entah kemana. Jadi, sebenarnya di Austrian GP
ini barang sudah dibahas antara IRTA dengan Dorna, tetapi karena mereka sibuk membahas perjanjian Concordia, kalau kalian mundur-mundur lagi di Austrian GP, mereka sibuk membahas itu sehingga yang ini belum ada kesepakatan. Jadi belum ada kesepakatan mengenai tanggal tes pramusim, mau digelar di mana juga belum tahu. Yang pasti mereka sudah sepakat soal kalendernya, karena itu nggak ada hubungannya dengan IRTA kan. Nah, karena di Austrian GP kemarin gagal sepakat, mengingat IRTA juga bilang bahwa ya kita lihatlah dulu perkembangannya Thailand seperti apa. Kalau memang nggak memungkinkan ya kita bikin gerakan sebagaimana mungkin supaya sudah ada fix sebelum seri Misano. Jadi di Hungarian GP kemarin Dorna resmi menolak perjanjian Concordia, dan di Barcelona nanti mereka rencananya menggelar pertemuan tanpa membahas Concordia sama sekali, tetapi fokus pada mau launching di mana tahun depan dan mau tes pramusim kapan dan di mana. Kan di podcast suka-suka kemarin gue udah bilang yang paling masuk di akal itu adalah Motegi, kemudian Australia, dan Indonesia jelas nggak bisa karena itu bulan Ramadan, dan kemudian juga Sepang jelas nggak bisa karena itu juga bulan Ramadan. Kalau memang launchingnya mau digelar tepat sekitar seminggu sebelum musim dimulai, itu nggak bisa karena kita udah mulai masuk bulan Ramadan. Jadi ya yang paling masuk di akal itu adalah, nah masalahnya adalah di Jepang itu kayaknya terlalu jauh dari Sepang kalau mau tes. Kan tes Sepang ini tetap akan ada, itu rencananya akan digelar di awal Februari, jadi masih agak jauh lah ya dari bulan Ramadan dimulai. Itu agak jauh naik ke atas ke Motegi, sementara itu mau turun lagi ke misalnya mau ke Buriram itu agak susah. Jadi opsinya adalah tetap menggelar launching di negara-negara Asia dengan tanggal yang dirubah mungkin lebih cepat, atau menggelar dengan tanggal yang ditetapkan 1 minggu sebelum musim dimulai, tetapi tidak digelar di Thailand atau di negara-negara yang menjalani bulan Ramadan. Jadi opsinya kemarin yang dibahas di Austrian GP itu kalau nggak salah 1 Kuala Lumpur. Tapi dengan catatan waktu launchingnya itu dipindah lebih awal. Jadi bukan 1 minggu sebelum seri perdana dimulai, tetapi tepat setelah Sepang tes. Itu kan artinya di awal Februari. Sementara musim itu dimulai ya sekitar akhir Februari sampai awal Maret. Jadi itu agak jauh. Tetapi kalau memang bisa dirubah tanggal launchingnya, mereka idenya adalah digelar di Kuala Lumpur tepat setelah tes pramusim. Jadi habis tes Sepang, tes shakedown dulu kan, habis itu tes Sepang, habis itu launching. Nah setelah itu dipikirkan lagi kalau memang Buriram nggak bisa menggelar tes pramusim, ya udah tetap sambung lagi Sepang 2, bener nggak? Kurang lebihnya kayak gitu. Itu idenya yang pertama. Yang kedua, mereka mau menggelarnya di Melbourne. Nah ini idenya adalah tanggalnya tetap dengan logika bahwa kalau memang Thailand nggak bisa gelar, maka seri pertama akan digelar di Phillip Island. Jadi Phillip Island gelar seri perdana pengganti dengan launching di Melbourne. Tetapi in case kalau misalnya Buriram kekeh pengen gelar, atau misalnya kenapa, Melbourne akan digelar di antara 2 tes pramusim. Jadi antara tes Sepang dengan tes entah itu nanti tes Buriram atau nanti tes Sepang 2 atau nanti tes Phillip Island, terserah, tetapi di antara 2 tes pramusim. Kalau memang seri pembuka musim tidak berubah atau misalnya Phillip Island nggak sempat atau nggak siap untuk menggelar balapan pertama musim depan. Nah, opsi ketiga yang menurut gue cukup menarik, Singapura. Singapura ini memang sebenarnya adalah negara yang menurut gue paling ideal. Kenapa? Karena di sana cenderung aman, sudah pasti aman sih sebenarnya. Mereka adalah paspor terkuat di Asia Tenggara soalnya kak. Jadi itu memang sudah pasti aman, 1. Yang kedua, kalau mau dari tes Sepang itu kan sisa bawa pakai truk itu motor-motor, logistiknya kan gampang. Jadi mau digelar dimanapun seri pertama musim 2026, logistiknya juga nggak masalah. Karena kan yang penting dari tes Sepang selesai, bawa ke Singapura, nanti balik lagi ke Sepang, habis itu bawa. Terserah mau gelar di mana balapan pertama musim 2026, nggak masalah. Nah, yang terakhir adalah karena itu bagus dari segi pemasaran. Jadi kalian sudah tahu lah, ini adalah negara paling kaya di Asia Tenggara, Kak. Mereka adalah satu-satunya negara yang menggelar F1 di Asia Tenggara. Saking ya yang mampu memang cuma mereka sih setahu gue.
Kalau di kita lihatnya, mereka itu nonton F1 itu rogoh kocek dalam-dalam, padahal mereka biasa aja. Itulah kenapa F1 itu sampai mau gelar di dalam kota, karena mereka ingin menikmati balapan dengan cara yang ya inilah kota Singapura. Kecil sih kecil, tapi orangnya kaya-kaya, Kak. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya masuk di akal kalau MotoGP launching di Singapura, selain ada backup dari Liberty Media, sudah pasti ada koneksi ya kan. Ini juga akan menarik para penonton-penonton dalam tanda kutip kaya-kaya itu untuk lebih tertarik pada MotoGP. Selain pada F1 ya kan. Karena menurut gua penggemarnya MotoGP juga lumayan lah kalau di Singapura. Kalau kalian sering ke sirkuit Sepang terus kalian lewatnya dari Singapura, atau misalnya kalian melipir dulu ke Singapura sebelum ke Sepang, kalian lewat darat dan biasanya itu kalian bisa ketemu para motor konvoi dari Singapura ke Malaysia. Itu motornya gede-gede semua, dan ya kalau kalian baris di imigrasinya Singapura di GB sana, oh tuh penuh, Kak. Tapi seperti itulah, mereka sebenarnya minat banget sama MotoGP, cuman ya mungkin kalau mereka pengen bisa digelar di Singapura pengen, tapi kan ya run off-nya nggak ada, Kak, sulit sekali. Jadi wajar kalau mereka selalu ke Sepang, dan itulah jawaban kenapa Sepang itu nggak pernah dihapus dari kalender. Karena aksesnya mudah, dekat kemana-mana, jadi ya wajar bahwa Singapura bisa menjadi pilihan. Jadi kita lihat nanti di Catalan GP, kita lihat bagaimana Dorna dan IRTA memutuskan ini launching di mana, tes pramusimnya di mana, tanggal berapa. So, kita mulailah kedua pabrikan terbaik di Hungarian GP kemarin. Mulai dari KTM, kabar baru lagi. Udah gue bilang ini lama karena ada gosip-gosip perintilannya. Semoga ya kalau kalian nggak suka denger gue nyerocos selama-lama ya kan, berharaplah semoga gue lupa gitu. Karena yang part 1 aja ada yang gue lupa pun masih aja panjang, coba ya kan. Kabar terbarunya adalah setelah sengketa internal antara Numister dengan Rafiq Bajaj dan Stefan Pirer, gosip berhembus sepoi-sepoi. Stefan Pirer dan Rafiq Bajaj sedang berusaha untuk memisahkan KTM Racing dan divisi balapnya KTM itu dari perusahaan induknya KTM. Jadi mereka berusaha melepaskan entitas perusahaan ini sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, dan rencananya akan dijual kepada perusahaan kalau nggak salah Kanada, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah namanya adalah Canadian Bombardier Recreational Products, yang anak perusahaannya itu adalah BRP Rotax. Gua nggak ngerti, tetapi itu adalah anak perusahaannya BRP yang punya kantor pusat juga di Austria, sekitar 4 km dari kantor pusatnya Pirer Mobility kalau nggak salah. Jadi mereka gosipnya sih sudah kenal satu dengan yang lain. Perusahaan ini juga sebenarnya adalah produsen sepeda motor, kalau nggak salah namanya adalah Can-Am. Gue juga bingung kenapa, mungkin Can itu adalah bagian dari Kanada dan M-nya gue nggak ngerti apa. Tetapi yang jelas perusahaan ini yang rencananya akan mengambil alih KTM Racing dan divisi balapnya KTM yang akan dipisahkan sepenuhnya dari KTM. Jadi kalau kalian dengar di Austrian GP apa di Brno kemarin kan sempat gue bilang bahwa Numister itu rencananya mau mendepak Pit Birer. Nah ini kan orangnya Stefan Pirer, jadi dia juga pengen melindungi Birer dan di saat yang sama dia ingin melindungi KTM Racing. Jadi kita lihat nanti bagaimana keputusannya Rafiq Bajaj untuk melepas KTM Racing dan divisi balap KTM secara terpisah dari KTM secara keseluruhan, dan bagaimana tanggapannya Numister karena gosipnya dia juga masih liburan di Kanada sekarang katanya. Jadi ya belum ketemu lah ceritanya sama Numister, tetapi ini sudah jadi pembicaraan antara Stefan Pirer dengan Rafiq Bajaj. Kalau kalian bertanya siapa yang lebih dekat dengan Rafiq Bajaj antara Stefan Pirer dengan Numister, ya Stefan Pirer lah. Kenapa? Karena Rafiq Bajaj ini adalah mereka punya kongsian sejak lama. Jadi meskipun awalnya pemilik KTM itu adalah Stefan Pirer, Rafiq Bajaj sudah punya saham di sana, tetapi sekarang kan naik jadinya porsinya karena si Stefan Pirer itu dalam tanda kutip menjual sahamnya untuk membayar utangnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau mau jelasnya ya kalian mundurlah kemana-mana. Gua nggak tahu di suka-suka kah, di Brno kah, gue lupa, pokoknya cari aja. So, kita bahaslah Pedro Acosta. Finish P2 ini bisa dibilang adalah prestasi yang dinanti-nantikan oleh KTM karena kemarin mereka bisa dibilang dalam tanda kutip gagal di Austrian GP, home race-nya mereka, tetapi mereka bagus ternyata di Hungarian GP. Jadi ya Pedro Acosta bilang ini sebenarnya adalah bantuan dari air
aero baru, mereka pakai fairing baru. Tetapi ya sebelumnya memang ada insiden. Kalau kalian ingat di Q2 kalau nggak salah ya, yang untungnya dia nggak kenapa-kenapa, tapi motornya kenapa-kenapa kak. You know, itu motornya tuh terbang keluar pagar dan itu untungnya nggak kena sama kameramen MotoGP. Itu kena kameranya yang kalau kalian ke sirkuit yang kameranya yang panjang gede itu. Kalau kalian nonton dari grandstand itu kalian pasti lihat mereka ada di belakang dengan kamera yang panjang-panjang gede. Nah itu, untung itu motor cuma ngikis itu kamera. Dan ya untungnya juga kameramennya nggak kenapa-kenapa. Tetapi itu memang ya menurut gua agak-agak mendebarkan karena tiangnya tempat mereka ngambil gambar itu sempat kena sambar motornya Pedro Acosta. Jadi kameramen ini itu diundang sama Pedro Acosta ke pedoknya dia, dikasihkan apa sih, nipet yang dikasih tanda tangan sama Pedro Acosta langsung sebagai penghargaan. Karena dia bilang mereka sudah mempertaruhkan nyawa gara-gara motor saya terbang ke sana itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dia bilang ya tidak menyenangkan melihat motor saya menabrak juru kamera, apalagi yang posisinya cukup tinggi seperti itu. Selain jadi pembalap, kita adalah manusia dan saya senang bertemu dengan kameramen tersebut kemarin. Jadi ya dia mengapresiasi bahwa untungnya kameramen ini nggak kenapa-kenapa. Jadi yang di-concern oleh para pembalap sebenarnya adalah run off-nya sekarang. Kalau mau dibilang apakah aman atau enggak, ya selama mereka punya skill bagus ya itu sebenarnya cukup aman sih. Sementara untuk dari segi salip menyalip ya, menurutnya menurutnya Besia yang bilang bahwa untungnya adalah karena kita sama-sama sadar bahwa ini adalah sirkuit yang sempit, kita cenderung nggak terlalu memaksa ketika battle. Sehingga itu yang membuat kita bisa saling salip tetapi tanpa saling membahayakan. Katanya sih seperti itu. Siapa yang bilang? Nanti kita lihat siapa yang ngomong itu. So, ditanyalah Pedro Acosta soal dia punya balapan. Karena kan dia mulai dari belakang, Kak. Untungnya dia pakai bansof. Kan udah gue bilang, kalau bansof itu lu undian, Kak. Mau lu dapat KW1, KW2, atau ban apes, atau ori, ya nggak ketahuan. Karena bansof itu adalah ban paling banyak dipakai sepanjang akhir pekan. Jadi nggak bisa dijatah-jatah. Kecuali ya memang dijatahnya seluruh bansofnya itu semuanya bagus, atau seluruhnya apes. Ya itu bisa, tapi kan ribet juga sama Michelin, ya kan? Jadi bansof dia untungnya awet, sementara bansofnya Marcobes ya begitulah. Jadi dia bilang di trek ini memulai balapan agak di belakang merupakan kerugian yang lebih besar daripada di trek lain. Saya harus senang pada akhirnya dan saya harus berterima kasih pada mekanik saya yang membangun kembali dua motor. Jadi kan waktu di sesi prakualifikasi dia sempat crash besar juga yang dia mendarat dengan dia punya lutut. Itu yang pertama. Nah di kedua kemarin dia crash lagi. Jadi ya total itu dua motor yang crash. Jadi dia bilang saya terima kasih sama mekanik saya yang sudah membangun kembali dua motor yang habis crash. Karena mereka membuat saya masih mampu menyelesaikan balapan dengan baik, melewati Morbidelli dan Bezzecchi, tetapi ya saya masih kurang sedikit pengalaman karena di sprint saya melakukan kesalahan. Saya harus lebih konsisten dan tetap berada di 5 besar saat kualifikasi karena Anda tidak bisa selalu berpikir menyelamatkan akhir pekan dengan melakukan comeback. Saya perlu melangkah maju pada hari Sabtu. Saya tidak tahu apakah tanpa crash di kualifikasi saya bisa mengalahkan Mark, tetapi saya pikir saya bisa bersaing dengan dia. Jadi ditanyalah, apa rahasianya? Dia bilang, ya aerodinamika baru itu sangat membantu kami. Motornya sekarang lebih tenang dan lebih mudah dikendarai. Kami bisa bermain lebih banyak dan kami bisa meningkatkan setup kami di 2 balapan terakhir. Ya memang masih banyak yang harus dilakukan, tetapi kami terus membuat kemajuan dalam prosesnya. Fairing baru ini bekerja dengan cukup baik, tetapi ya kita belum melihat sisi gelapnya, aka sisi buruknya ya. Mana tahu nanti di track lain dia berubah perilaku kan. Jadi dia bilang itulah kenapa kita harus tetap tenang. Hari ini saya melihat semua orang, rider lain, itu lebih tenang daripada ketika sprint race kemarin. Karena ketika di titik pengereman mendadak, biasanya kita selalu berusaha menyalip. Dan kalau bisa menjaga pembalap lain tetap ada di luar line. Sebenarnya itu cukup mudah kalau di trek biasa, tetapi di sini itu sulit. Sehingga hari ini saya melihat semua orang itu memberikan ruang untuk adanya manuver dan terlihat lebih santai dibanding yang battle gila-gilaan. Mereka lebih santai. Jadi menurutnya Acosta itulah yang membuat balapan ini sedikit lebih seru dari perkiraan. Lebih ada adegan menyalip karena semuanya ya memang battle sih battle, tapi nggak yang maksa-maksa sampai bikin hampir crash, nggak juga. Kalian bisa lihat manuvernya Marc Marquez yang hampir sapu jagat Marcobes, itu kan dia akhirnya mundur sendiri.
Karena dia tahu kalau dipaksa di situ itu crashnya luar biasa, Markobes. Karena ini trek yang sempit. Oh, berarti ini trek sebenarnya cukup aman dong untuk MotoGP. Jadi dia bilang satu-satunya hal negatif yang saya lihat hari ini adalah crashnya Bastianini di tikungan tajam. Dia menyeberang sepanjang trek dengan lancar sambil meluncur, dan menurut saya itu adalah hal yang cukup negatif. Tetapi di luar itu, terutama soal menyalip-menyalip, ya di Sachsenring juga memang tidak mudah untuk menyalip. Tetapi ya bukan berarti mustahil untuk bisa menyalip. So, ditanyalah dia perkara soal Martin. Martin ini menjadi, sebenarnya kalau menurut gua, Martin ini lebih layak menjadi rider of the race. Cuman ya seperti biasa, yang dipilih Marc Marquez lagi gitu kan. Gak ada yang pilih Jorge Martin. Padahal menurut gua dia juga layak untuk menjadi rider of the race. Jadi dia bilang, saya pikir Martin bekerja sangat keras untuk bisa kembali secepat mungkin ke performa awalnya yang mungkin dia bisa raih bersama Aprilia. Dan Aprilia adalah motor yang sudah membuat langkah maju terbesar di antara tahun lalu dan tahun ini. Hanya soal waktu sebelum kita bisa melihat Jorge naik di podium. Jadi ya itu cuman memang ya Martin sendiri bilang, kita ya nggak ada ekspektasi sih, tapi ya mana tahu besok-besok gua bersaing untuk podium atau mungkin gua bersaing untuk menang. Tapi yang penting kita nggak ada ekspektasi dan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. So, kita pindahlah ke pangeran KTM, Brad Binder, P7, naik 5 posisi. Jadi dia bilang, ya kalau dilihat-lihat semua hal, saya pikir ini adalah balapan yang cukup bagus. Start saya memang kurang baik dan ada sedikit masalah pada bagian belakang yang terus saya alami sepanjang balapan. Sangat sulit untuk mengendalikan motor di zona pengereman. Meskipun begitu, seluruh sistem bekerja dengan sangat baik dan saya pikir kami seharusnya bisa melakukan yang jauh lebih baik lagi hari ini. Tetapi bagaimanapun, posisi ketujuh adalah hasil yang bagus. Saya terlalu lambat di hari Jumat, lalu kami gagal lolos ke Q2 dan comeback di sini itu sulit. 3 balapan terakhir mungkin adalah yang terbaik musim ini sejauh ini bagi saya. Semuanya terasa mulai kembali ke jalur yang benar dan saya pikir kami akan menjalani paruh kedua musim ini dengan baik. So far, para KTM ini udah mulai senang sama motornya karena Acosta kemarin, gue lupa di mana ya, yang dia udah ngomel-ngomel, Brno ya, yang dia udah ngomel-ngomel. Dia bilang saya butuh peningkatan, bla 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 bla. Pabrikan melakukan sesuatu, at least mereka melakukan sesuatu. Sekecil aero doang sih, nggak yang saksisnya, yang ininya, yang itunya, aero doang, tapi ternyata itu adalah jawaban. So, kita pindahlah ke Tech 3, Enea Bastianini, DNF. Jadi kan di part 1 kemarin gue bilang bahwa dia itu menyelesaikan balapannya DNF tanpa membayar penalti double long lap-nya. Jadi dia kena penalti double long lap itu karena dia menyeruduk Zarco. Dan Zarco ya memang gue bisa maklumi bahwa dia ngenubal. Jadi kan karena Zarco ini lagi banyak pikiran perkara soal Moreira dan segala macam, dia juga nggak dapat part baru dari Honda, ditambah lagi dia diseruduk sama Enea Bastianini, dia nggak finish di sprint race. Jadi dia bilang, saya itu jatuhnya jelek sekali karena saya diseruduk sama Enea Bastianini. Terus alih-alih dia nanya ke saya apakah saya baik-baik saja karena saya yang ditabrak, lah yang ada saya yang nanya ke dia apakah lu baik-baik aja, karena saya lihat dia punya kepala itu terbentur di aspal. Jadi, karena saya lihat kepalanya terbentur di aspal, saya lebih khawatir sama dia daripada saya yang ditabrak. Jadi, saya tanya dia, apakah dia baik-baik aja? Ternyata dia, ya sedikit bingung, tapi untungnya baik-baik saja. Ya, memang Enea bilang, kepala saya masih sakit, agak terbentur aspal, untungnya nggak kenapa-kenapa. Takutnya sih gegar otak, tapi untungnya itu kan sprint race, dia masih bisa, ya istirahat di pagi hari untuk mengembalikan kondisi otaknya, ya kan? Jadi, dia kena penalti double long lap. Kenapa? Karena itu adalah kesalahan kedua. Kesalahan pertama yang dia bikin rusuh di trek itu adalah di Lemang. Masih ingat yang dia bikin patah tangannya Joan Mir? Itu kan gara-gara dia manuver nyalip dari dalam. Dia nyenggol Peko, Peko nyenggol Mir, Mir nyenggol Zarco. Nah, Zarco juga yang jadi korban lagi ya kan? Jadi karena ini adalah kesalahan kedua, ya kena double long lap penalti. Nah, Papi Poncharal membela. Jadi dia bilang itu nggak adil. Karena sebenarnya itu bukan sepenuhnya kesalahan Enea Bastianini. Dia bukan sengaja tidak mengerem, tapi karena rem dia rusak. Snack Taro itu motornya geluntung, kena sama Enea Bastianini. Makanya gue bilang mungkin kalau dia sedikit lebih cepat aja, sedikit aja, mungkin lolos itu dia punya ekor dari motornya Snack Taro. Cuman ya begitulah.
Dia punya ekor motor itu kesambar sama motornya Quartararo. Nah, ride height device-nya ternyata kesambar di situ, rusak. Dia nggak tahu karena kan ceritanya ride height device itu kan tikungan 1 masih aktif. Jadi dia sendiri nggak sadar ride height device-nya itu rusak. Dia cuma merasakan sulit melakukan pengereman di bagian belakang. Karena kan ambles tuh ride height device belakangnya, hole shot belakangnya. Jadi dia sebenarnya melakukan pengereman di tempat yang biasa, ternyata nggak berhenti motornya, nyeruduklah dia Sarko. Nah, berdasarkan data telemetri, Simon Cravar RD, ini sebenarnya kalau menurut gue dia lumayan bijak juga sih. Dia panggil Enea Bastianini untuk membela diri sebenarnya. Jadi Enea akan bilang seperti itu motor saya mengerem di titik biasa, cuman nggak berhenti. Bukan berarti gue terlambat ngerem, kagak. Ya emang motornya nggak berfungsi. Karena ternyata gue baru tahu kalau RHD-nya, hole shot belakang, itu ambles. Jadi yang nggak berfungsi sama sekali, susah berhenti motornya. Jadi nggak ada buat niat saya melakukan irresponsible riding. Tetapi menurutnya Cravar, sorry Enea, berdasarkan data. 1, kamu kan tahu RHD lu itu kan aktif sejak di tikungan 1. Dan kalau lu tahu bahwa ekor lu disambar sama Quartararo, artinya lu tahu ada potensi lu punya ride height device ambrol. Karena lu pakai, lu yang aktifkan. Kecuali kalau lu tahu bahwa itu hole shot sudah aktif atau enggak, ya mungkin. Karena kan nggak ada bukti bahwa lu berusaha untuk menonaktifkan RHD lu. Itu yang pertama. Yang kedua, lu bilang lu mengerem di titik biasanya. Sorry, berdasarkan data, karena kan itu adalah lap pertama sprint race, jadi data yang diambil adalah data ya tentu saja kualifikasi. Jadi menurutnya Simon Cravar, lu berdasarkan data telat ngerem kak. Kalau berdasarkan data dari kualifikasi dan bla 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 sepanjang akhir pekan sebelumnya lu telat ngerem memang. Jadi nggak ada defense soal itu. Lu akan tetap dapat penalti aturannya. Kalau sebenarnya ini adalah kesalahan pertama, ya cuman 1 long lap penalti. Tapi karena ini adalah kesalahan kedua, ya lu dapatnya ada long lap penalti. Nah ini yang ngomel-ngomel Poncharal. Ya nggak bisa kayak gitu dong, nggak adil kan, dia nggak sengaja. Kecuali kalau dia sengaja, dia juga nggak tahu kondisinya RHD-nya, hole shot-nya ambrol di belakang, kan nggak ketahuan. Dan dia bukannya sengaja nabrak orang seperti itu. Siapa juga yang mau nabrak orang kayak gitu? Wah, tetapi untungnya kan kemarin di part 1 udah gue bilang, Enea Bastianini itu sebenarnya balapan cuma mau bayar dia punya double long lap penalti. Tapi belum dibayar dia udah crash pula, jelek pula crashnya. Jadi ya wajar kalau dia kondisinya shock. Jadi ya wajar dia kembali ke pedok itu kondisinya memang shock. Gua rasa itu adalah pilihan yang wajar karena dia nggak tahu ini motornya bakal rusak kenapa habis crash. Mengingat crashnya juga jelek kan. Nah sementara di sprint race ekornya aja cuman kesambar kayak gitu aja, remnya udah blong coba. Ya apalagi kalau jatuh kayak gitu. Dia nggak tahu kalau misalnya nanti motornya kenapa-napa ya kan. Tambah banyak kan dia punya penalti kan, itu gue bilang di part 1 kemarin ternyata memang seperti itu. Giorno melapor dari belakang pedok. Ternyata memang ketika dia kembali ke pedok, tim itu sempat bilang ya udah lu balik lagi ke track, lu bayar aja itu udah belum lap penalti daripada nanti di Barcelona kita bayar lagi itu lebih susah kak. Nah si Enea memang ternyata sempat mau kembali ke motornya. Jadi dia udah standby di atas motornya. Datanglah Simon Cravar bilang ya udah nggak usah dibayar, dianggap lunas. Dianggap lunas, jadi dia nggak perlu bayar lagi di Barcelona. Pertimbangannya adalah dia memang turun ke track mau bayar double long lap penaltinya tapi nggak bisa, gagal. Ini beda cerita dengan Marc Marquez yang kemarin kasusnya Portimao Clash dengan Oliveira. Itu kan ceritanya dia harus membayar di balapan berikutnya. Ya salahnya si dispenser juga sih menuliskan GP Argentina di situ padahal mestinya di GP berikutnya, cuman dia tulisnya di GP Argentina. Ya waktu itu Marc Marquez maunya itu dianggap lunas. Kenapa? Karena dia nggak bisa hadir. Nah sementara menurutnya RD waktu itu lu harus bayar karena paling nggak lu harus nge-track, harus ada usaha untuk membayar. Logikanya ya kan, kalau memang lu nggak bisa bayar ketika lu nge-track ya oke, bisa dianggap lunas. Nah masalahnya adalah lu sama sekali nggak nge-track, jadi ya itu dianggap belum dibayar. Nah sementara Marc Marquez ngeles, dia bilang ya kan di situ tertulis GP Argentina. Ya mana tahu kalau ternyata cedera gue membutuhkan gue absen di Argentina. Karena kan ketika dia menghadap RD dispenser itu dia bilang jadinya nggak kenapa-kenapa, baik-baik saja. Dia tanda tangan itu dia punya penalti bahwa dia akan membayar long lap penalti di Argentina. Dia tanda tangan.
menurut dia baik-baik aja. Tapi setelah dia tanda tangan, dia punya surat penalti, dia balik, dia bilang lah saya cedera, nggak bisa balapan di Argentina. Nah, nggak bayar lah dia penalti. Itu yang sampai ribut lah di TAS. Karena RD merasa, ya karena lu nggak turun track, jadinya ya nggak bisa dianggap lunas. Sementara Marc Marquez bilang, ya kan lu bilangnya di Argentina, ya gua nggak bisa balapan di Argentina, ya maaf kak. Nah, ini beda dengan Enea. Enea dianggap lunas karena dia sudah berusaha untuk nge-track, sudah mau bayar tapi nggak bisa. Jadi gagal dengan alasan berbeda, tidak berkaitan. Kecuali kalau dia misalnya sengaja nggak mau bayar ketika di balapan Hungaria, ya itu mungkin dianggap nggak lunas. Tetapi karena dia memang mau bayar tapi udah kadung crash dan itu membahayakan, kalau dia dipaksa untuk turun kembali ke track dengan kondisi motor rusak, ya sama Simon Craft ya udahlah dianggap lunas. Karena memang sebenarnya dia udah standby untuk kembali lagi ke track dengan motor rusaknya, karena kan nggak boleh ganti motor kan. Kalau ganti motor itu tambah lagi penaltinya, double long lap. Jadi daripada kena penalti, ya udah dia mau pakai motor rusaknya itu keluar lagi ke track. Kurang lebihnya kayak gitu, karena kan nggak boleh ganti motor kak. Dia mau pakai motor rusaknya untuk kembali ke track, bayar penalti. Ya sama Simon Craft, udahlah nanti tambah bahaya lu, nanti kenapa-kenapa gue lagi kena. Ya udah dia nggak lunas. Jadi di Barcelona nanti dia nggak akan bayar penaltinya, lunas teng. Jadi Enea Bastianini DNF. Jadi dia bilang, ya ini adalah hal yang sungguh disayangkan karena saya adalah satu-satunya KTM yang tidak lolos garis finish dan saya membawa pulang 0 poin dari Hungarian GP. Jadi dia bilang ini adalah hal yang sungguh disayangkan. Saya harus akui, saya tidak tahan dengan pertanyaan kenapa saya harus crash ketika saya ada di track. Itu selalu jadi tanda tanya bagi saya. Jadi dia bilang, iya itu memang sungguh disayangkan karena ini asal muasalnya adalah dari perkara Quartararo. Kalau dia mundur-mundur lagi, apesnya ini sebenarnya asalnya dari Quartararo. Karena cuman perkara tipis banget dia punya motor kesenggol sama motornya Quartararo. Nah jadinya ya double long lap penalti. Nah ujung-ujungnya dia crash lah ya. Pokoknya amburadul lah. Jadi ini adalah hal yang sungguh disayangkan. Kalau saya harus akui, saya mempertanyakan kenapa saya bisa crash di situ dan berbuah saya dapat double long lap penalti. Kalau memang bisa saya mengembalikan waktu, saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan untuk bisa meleset sedikit saja dari motornya Quartararo. Bagaimana caranya supaya saya bisa mungkin lebih lambat atau mungkin lebih cepat, yang penting nggak kena itu motor, karena itu motor jadi perkara sebenarnya. Itulah yang membuat saya ketinggalan di sprint race dan pada akhirnya titik acuan pengereman saya menjadi jauh lebih lambat daripada yang lainnya. Karena pada dasarnya saya punya keuntungan. Sebenarnya saya selalu berusaha untuk hati-hati, berusaha untuk tidak berlebihan. Tetapi ketika saya berada di belakang Marc Marquez, saya merasakan slipstream yang tidak memperlambat saya. Pada akhirnya saya terbawa ke sisi luar, berakhir di curb dan ban medium saya kurang panas. Jadi mungkin seharusnya saya mengerem lebih awal, karena kalau saya mengerem di titik pengereman yang normal, ternyata saya kena slipstreamnya Marc Marquez dan itu yang bikin saya crash. Yang saya syukuri adalah saya cukup beruntung karena tidak ada yang terjadi ketika saya meluncur ketika crash. Dan untung lainnya adalah saya tidak perlu membayar penalti lagi di Barcelona. Memang sempat ada sedikit kekacauan di garasi ketika saya kembali setelah crash, karena kami tidak tahu harus berbuat apa. Antara kami harus kembali ke track dengan kondisi motor rusak, karena kalau ganti motor bakal kena double long lap penalti lagi ya kan. Tetapi di sisi lain takutnya nanti saya kalau kembali ke track dengan kondisi motor rusak ya nambah perkara lagi takutnya. Kondisinya adalah dia juga lagi shock kan. Jadi dia bilang saya sempat kembali ke atas motor untuk berjaga-jaga, tapi begitulah. Pada akhirnya ternyata saya dianggap lunas penaltinya. Sayang sekali karena semestinya saya bisa menyelesaikan balapan dan ini adalah kesalahan yang menyakitkan bagi saya. Balapan kemarin itu sendiri adalah balapan yang benar-benar berat bagi saya. Saya pikir saya tidak bisa berbuat sebaliknya untuk bagaimana supaya saya bisa menghindari Sarko, bahkan jika situasinya berbeda. Tetapi kalau soal hari ini itu adalah kesalahan saya karena saya sudah melewatkan balapan sprint ditambah lagi dengan kesalahan hari ini, itu membuat saya kehilangan potensi poin yang bisa saya raih. So kita pindahlah ke Pol Espargaro, finish P8 naik 3 posisi. Kalau kalian dengar di part 1 kan udah gue bilang bahwa Ducati ternyata itu menawar Pol Espargaro, tapi ternyata ditolak.
nggak mau, gajinya kerendahan. Dan nampaknya dia cukup senang juga di KTM karena meskipun gajinya sama dengan yang ditawarkan oleh Aruba, katanya dia juga nggak harus balapan full time. Nah, sekalinya dia turun track, lumayan bagus hasilnya ya kan. Jadi kemungkinan di Barcelona, Papanina, Maverick Viñales akan kembali balapan karena kan dia posisinya adalah rider pengganti Maverick Viñales. Jadi karena dia nggak deal sama Aruba Ducati di WSBK, gosipnya Iker Lecuona yang akan pindah ke sana menggantikan Alvaro Bautista yang kemarin sudah pengumuman sama Barni. Sementara untuk Yamaha, setelah Mansi, gosip berhembus sepoi-sepoi. Chan Onchu, saudara kembarnya Dennis Onchu, akan menggantikan posisinya Jonathan Rea. Jadi dia akan menguji R1, gua nggak tahu di tes mana begitu. Dan gara-gara itu, Rea akhirnya mengumumkan pensiun dari WSBK. Ini kan udah gue bilang, ini jalannya adalah ujung-ujungnya ke Pramac Yamaha. Let's see, karena ini adalah urusannya Kenan Sofuoglu. So, Pol Espargaro, dia finish P8 di depannya Pecco Bagnaia. Dia sempat battle sama Pecco Bagnaia, sempat kalah battle sebentar. Tapi karena di lap terakhir Pecco melebar tek-tek, nah dia berhasil meraih kembali dia punya posisi awal di P8. Jadi dia bilang, saya sangat bersenang-senang. Kemarin saya kesulitan karena saya tidak bisa menemukan ritme dan terlalu memaksakan diri di atas motor. Tetapi hari ini saya berada di belakang Brad Binder dan berhasil menyamai waktu lap dia. Dan saya senang karena itu. Saya tahu Maverick yang akan kembali sedang berlatih keras untuk bisa kembali di Barcelona. Dan saya pikir Barcelona akan menjadi trek yang bagus untuk beradaptasi dengan setup dan gaya balapnya. Serta akan menjadi tempat yang baik untuk memulihkan dirinya dari cedera. Kami semua berharap bisa melihatnya kembali balapan. Jadi ya Paul juga senang karena dia juga bisa finish bagus P8. Jadi ya menurut gua wajar bahwa dia ingin tetap bersama KTM alih-alih bersama Ducati. Karena ngapain gua di WSBK Ducati sana, gajinya mirip-mirip. Di sisi lain gua harus balapan full kesana kemari. Nah kalau di sini kan gue cuman menggantikan rider yang cedera. Di sisi lain gue juga jadi test rider, jadi nggak terlalu memaksakan diri dengan gaji yang kurang lebih sama yang dikasih sama Aruba. Kecuali kalau gajinya ditinggiin ya mungkin dia mau. Nah itu kan kemarin udah gue bilang, dia nggak sepakat dengan gaji soalnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Cepat ding, kayaknya dia lebih pendek daripada part 1 deh. Kita pindahlah ke pabrikan terbaik di Hungarian GP, Ducati. Kita mulai dari VR46 dulu. Ini agak panjang karena menurut gua pernyataan dia lumayan kontroversi yang mungkin akan diserang lagi sama ABR. Jadi sebelumnya kita bahas dulu balapannya dia. Dia finish kemarin P6, satelit terbaik yang finish di Hungarian GP. Di sprint race juga dia kayaknya dapat hasil terbaiknya di sprint race, dan untuk pertama kalinya di sprint race VR46 berbagi podium para ridernya, karena biasanya kan ya satu podium satu kagak, satu podium satu kagak. Nah kali ini mereka podium bareng, ya bisa dianggap sebagai raihan terbaik di sprint race-nya mereka. Nah tapi di balapan panjang lain cerita, cuman Morbidelli yang finish di depan, sementara di Gia ya something happen. Nanti kita bahas di bagiannya di Gia. Morbidelli finish P6, turun satu posisi karena dia sempat battle sama Luca Marini, dan ujung-ujungnya dia disuruh turun posisi sama Simon Cravar. Yang menurut gua sebenarnya itu lumayan ringan daripada lu kena long lap penalti kayak Pecco Bagnaia kan. Itu ya menurut gua patut disyukuri, karena logikanya kalau mau pakai yang beberapa balapan lalu itu lu bakalnya kena long lap penalti karena lu shortcut. Kan waktu itu gue ribut, gue bilang nggak bisa dong dia dapatnya long lap penalti karena kan dia ada kontak. Kalaupun ada penalti mestinya ya benar. Waktu itu kan Morbidelli bilang kalaupun misalnya saya shortcut tapi kan itu ada kontak, seharusnya penaltinya adalah turun posisi. Nah sekarang dia dikasih itu, lu nggak bisa komplain lagi kak. Karena lu shortcut, udah shortcut kan ada kontak ya, dikasihnya turun posisi. Nah itu memang masuk akal. Jadi dia bilang kalau saya pikir-pikir lagi mungkin sebaiknya saya memilih ban medium. Nah ini gue bilang dia pakai ban soft, tetapi tidak ada rider yang menyesal sudah pakai ban soft. Sorry to say, itu ban medium adalah ban undian yang bisa dijatah-jatah. Sementara kalau pakai ban soft itu murni undian, nggak ada yang dijatah-jatah kak. Jadi dia bilang iya, kalau saya pikir-pikir logikanya mestinya saya pakai ban medium, tetapi saya tidak menyesal dengan ban soft karena berdasarkan hasil kerja keras sepanjang akhir pekan dan respon ban soft selama beberapa hari sebelumnya, kami tidak terlalu khawatir bahwa kondisinya ban soft ini akan terlalu banyak aus.
Sementara menggunakan ban medium, kami tidak bisa meraba-raba apa yang terjadi. Jadi daripada mengambil resiko, ya sudah kami pakai ban soft. Nah ini juga argumentasinya Markobes. Ya kalau logikanya sih mending gua pakai ban medium. Tetapi selama akhir pekan respon ban soft itu lebih baik daripada ban medium. Dan itu membuat pengereman lebih aman dan lebih lancar. Sehingga ya oke lah. Cuman saya tidak menyangka bahwa ban soft saya itu ternyata lebih cepat aus dan bahkan sebelum paruh kedua balapan udah aus duluan. Nah, sementara Morbidelli lumayan masih bertahan lama lah, dia punya ban soft, mungkin KW1 kali. Jadi dia bilang ya memang logikanya mestinya pakai ban medium, tapi ya respon ban soft lebih baik. Jadi saya sebenarnya sudah lumayan fix bahwa saya akan pakai ban soft apapun yang terjadi. Memang ya pada akhirnya performa menurun drastis di akhir balapan, tetapi meskipun mengalami masalah ini, saya cukup berpeluang untuk naik podium, mengingat Bezzecchi juga mengalami masalah yang sama. Sayangnya ketika dia mengalami penurunan ban dan saya sedang mempertimbangkan untuk apakah saya ingin menyalip dia atau tidak, muncullah Martin dari belakang dengan sangat kuat dan cepat dan dengan ban medium. Jadi ya sudahlah, saya pasrah. Saya sudah mencoba mempertahankan posisi kelima karena Martin udah lewat. Tapi ternyata ada Marini. Jadinya ya saya bersenggolan karena saya berusaha mempertahankan posisi dan saya melebar. Dan saat itu race direction Simon Cravar itu memberikan penalti untuk saya turun posisi. Sebenarnya itu adalah keputusan yang saya tidak pahami, tetapi saya menghormatinya karena ya pada dasarnya tidak ada bedanya juga saya finish kelima atau keenam. Ya kan selisihnya cuma 1 poin kan. Jadi saya harus mengatakan bahwa terlepas dari apa yang terjadi hari ini, saya suka dengan cara race direction beroperasi tahun ini. Keputusan yang diambil mungkin ya bisa diterima, bisa tidak, tetapi bagaimanapun juga saya puas dengan hubungan yang sudah saya jalin dengan si Wout Panel. Jadi dengan Simon Cravar. Dia ini emang rider yang paling rajin kena penalti sih, sudah berapa kali emang. Tetapi pada akhirnya ya Simon juga ngerti dia punya argumentasi seperti apa, tapi aturan tetap aturan. Makanya gue bilang ya itu sebenarnya dia harus bersyukur karena dia cuma dapat turun posisi. Karena kalau mau pakai presiden ketika dia senggolan sama dia kemarin waktu dia battle, masih ingat? Dan gara-gara senggolan dia harus nyebrang chicane shortcut dan dia malah dapat long lap penalti. Itu kan menurut gue emang gak adil. Nah kali ini dikasih keputusan yang adil, jadi ya lu gak bisa komplain lah. So ditanyalah dia perkara battle-battlean karena kan lu kemarin ini ditanya kemarin. Nah kali ini dia ditanya. Jadi dia bilang menurut saya track ini sangat bagus karena meskipun layoutnya kurang cocok untuk menyalip, tetapi ya kita bisa lihat selama balapan ini kita bisa lihat banyak yang salip menyalip ya kan. Jadi ya sebenarnya juga lumayan cocok. Di Moto2 juga ada ya, kecuali di Moto3 memang agak kurang menyalip-menyalip. Meskipun ya sebenarnya agak seru juga. Kalau kalian bisa lihat Moto3 kemarin itu juga seru sebenarnya. Meskipun ya agak-agak kurang salip menyalipnya karena banjir penalti kak. track limit ya kan. Jadinya rider juga yang daripada gua kena track limit terus kena long lap, mending ya udah jangan nyalip-nyalip, nggak usah macem-macem. Anak-anak Moto3 jadi pada alim-alim semua kemarin kecuali di bagian depan. Sementara di Moto2 juga rame. Nah menurut gua eranya Pirelli dan Triumph sekarang itu udah lumayan bagus sehingga kita bisa lihat motor Moto2 ini lebih banyak salip menyalipnya dan nggak terlalu membosankan dibanding dengan era Dunlop. Sorry to say. Jadi kemarin kita bisa lihat Manu Gonzalez ribut sama David Alonso gitu kan. Itu menurut gua rame banget. Jadi ya menurutnya Morbidelli ya, kalian lihat aja Moto2 yang kadang-kadang boring itu ternyata tetap rame bahkan di sirkuit sempit seperti ini. Jadi ya kalau mau dibilang soal nggak boleh salip menyalip atau tidak aman ya secara keseluruhan menurut saya track ini menarik dan lumayan bagus. Dan apakah itu berbahaya atau tidak terlepas dari perkara Enea Bastian ini, ya menurut saya sih ya lumayan aman kecuali untuk kameramen. Karena dia lihat memang motornya Acosta itu terbang ke arahnya kameramen. Jadi dia bilang ya secara keseluruhan sebenarnya tidak terlalu berbahaya kecuali untuk para juru kamera. Jadi ya begitulah yang terjadi di akhir pekan ini. Mungkin di akhir pekan berikutnya, di balapan berikutnya tahun depan kalau masih gelar ya mungkin akan lebih baik. Kita lihat aja nanti. So ini dia interview yang bakal bikin panjang. Dia diminta interview dari sebuah media ABR, tentu saja media KTPS. Sebenarnya sih awal-awalnya interviewnya ya yang umum-umum. Dia sempat ditanya perkara soal perpanjangan kontraknya karena kan ya you know lah ya di KTPS
protes di negara Spanyol, semua orang itu mencela dia dan menganggap bahwa dia seharusnya pensiun karena dia itu berbahaya di track dan bla 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 bla. Ada aja bahannya gitu kan. Jadi ditanyalah sama jurnal Spanyol, lu ini dianggap bahwa lu nggak layak lagi ada di MotoGP karena lu itu seatnya sebaiknya diberikan kepada rider-rider muda, contoh Acosta, contoh Moreira, itu yang berpotensi banget dan masih muda-muda, dan menurut orang-orang, bahasanya jurnalnya sih orang-orang, padahal ya mereka-mereka juga sih, orang-orang itu lebih layak untuk menggantikan lu sebaiknya pensiun karena lu nggak sebaik itu. Nah, jadi dia bilang, ya begini, saya tidak bisa berbohong, memang ini adalah posisi sulit, tetapi di saat yang sama saya juga tahu bahwa posisi saya sangat diinginkan oleh pembalap lain. Bukan hanya satu pembalap yang mau sama motor saya, banyak, tetapi yang memang benar ada satu pembalap yang punya peluang yang sangat jelas untuk menaiki motor saya karena dia sangat muda, 10 tahun lebih muda dari saya. Dia juga punya satu gelar lebih banyak dari saya karena kan Morbidelli cuma punya gelar Moto2 kan, sementara Acosta itu jurun Moto3, Moto2 jelas dia punya gelar lebih banyak dari Morbidelli dengan kondisi yang jauh lebih muda. Jadi dia bilang, ini anak punya satu gelar jurdun yang lebih banyak dari saya dan dia menjanjikan banyak hal dengan kecepatan yang dia miliki di MotoGP. Saya yakin semua motor yang dia inginkan kemungkinan akan diberikan kepadanya. Jadi kalau misalnya dia mau naik Honda, Honda akan kasih dia motor. Kalau dia mau naik Yamaha, Yamaha akan kasih dia motor. Semua pabrikan itu akan oke kalau dia mau pergi. Kemana aja pergi boleh. Nah, yang jadi masalah adalah Acosta kan pengennya VR46. Nah, VR46 punyanya Morbidelli. Nah, Uchiho itu kan sudah berapa kali konfirmasi bahwa tahun depan kami punya rider di bawah kontrak bla bla bla. Itu sebenarnya udah tanda-tanda bahwa Morbidelli akan diperpanjang. Dan gara-gara itu juga, nah bunyilah ini orang Spanyol, dia itu udah tua bla 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 bla, lebih layak Acosta bla 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 bla. Terutama ketika zamannya KTM lagi ribut-ributnya dan ketika dia lagi ribut-ribut sama Binder. Jadi ya memang Acosta itu punya manuvernya sendiri, saking sebenarnya dia pengen menyelesaikan kontraknya di KTM, tapi karena dia ribut sama Binder gosipnya, dia akhirnya bilang ya udahlah gue cari tempat lain. Nah, itu katanya dia sempat ting ke VR46 meskipun dia membantahnya. Jadi Morbidelli bilang, saking bagusnya ini anak, semua motor yang dia inginkan kemungkinan besar akan diberikan kepadanya. Jadi saya sadar dengan kondisi ini, tetapi saya sendiri tidak mau terlalu fokus dengan kondisi kontrak saya dan seperti apa pernyataannya petinggi VR46 mengenai perpanjangan kontrak saya. Saya tidak tahu seberapa dekat saya dengan konfirmasi perpanjangan kontrak, karena selama belum ada konfirmasi resmi, kita tidak boleh memikirkan hal seperti itu. Ya memang, periode paling kisruhnya ini adalah ketika di Mugello dan Assen, ketika Pedro Acosta itu berbicara di depan media dengan backdrop VR46 di belakangnya. Jadi kalau kalian tanya apakah saya bersedia hengkang atau bagaimana, kondisinya seperti ini. Saya sangat mencintai motor saya, tetapi saya lebih mencintai tim dan seragam saya, seragam kuningnya dia. Jadi kalau saya tidak bisa memberikan apa yang pantas diterima tim ini, dan Uchiho atau Vale menganggap orang lain lebih bisa memberikan lebih kepada seragam ini dibanding saya tidak akan mempermasalahkannya. Saya akan pergi tanpa menaruh dendam. Jadi nggak ada sakit hati. Intinya adalah kalau Vale pikir ya kayaknya Acosta lebih baik daripada lu dan lu mesti pergi, ya gua oke-oke aja. Karena ya dia memang utang budi sama Vale. Jadi dia bilang ya memang kondisinya di tahun pertama dan di paruh pertama tahun ini memang benar saya belum bisa memberikan apa yang saya inginkan kepada tim. Tetapi di saat yang sama saya tahu saya sudah memberikan semua yang saya bisa. Kalian bisa melihat bahwa Frankie jatuh lebih sering dari biasanya dan membuat lebih banyak kesalahan dari biasanya, dan ini karena saya mencoba menemukan limit yang belum bisa saya kendalikan saat ini. Namun saya tahu satu-satunya jawaban atas ini adalah kerja keras dan terus berjuang bersama. Pertama-tama saya harus berusaha mengurangi kesalahan dan menemukan kecepatan yang kami miliki sebelum saya mengalami cedera bahu di Jerman. Apakah tim dan Vale sebagai bos nanti akan percaya bahwa saya memang melakukannya? Ya semoga begitu. Dukungan yang mereka coba berikan setiap hari di setiap sesi sungguh luar biasa, dan ini adalah kekuatan yang kita dapatkan dari orang-orang yang percaya pada kita. Jadi ditanyalah sama itu jurno KTPS, tapi kan begini, lu kan paling sering dapat penalti kak. Orang-orang bilang, dia pakai kata orang-orang biasa. Orang-orang bilang lu adalah rider paling kotor di track karena kalau lu battle pasti ada aja masalahnya.
Jadi dia bilang, memang benar saya menikmati battle di track. Begini, saya ini bukan pembalap yang mundur selangkah ketika sudah waktunya battle. Justru malah mungkin saya melangkah maju. Tetapi juga memang benar, saya selalu berusaha sebersih mungkin ketika saya melakukan manuver yang saya lakukan. Saya yakin manuver yang saya lakukan memang sering sangat ekstrim di dalam banyak battle. Dan memang benar sebagian manuver itu saya lakukan dengan bersih dan kuat. Tetapi ya memang ada beberapa yang tidak begitu bersih. Dan ya mereka lebih mementingkan manuver yang tidak begitu bersih daripada yang bersihnya karena mereka ingin mengkritik saya. Karena hal itu, memperbaiki hal ini juga merupakan bagian dari pekerjaan saya. Saya ingin melakukan semua manuver saya sebersih mungkin dan mempertahankan sifat saya yang suka bertarung, suka battle. Karena saya berjuang keras untuk posisi saya. Jadi ya ini juga memang sudah sempat dikatakan oleh Bebe Vale dalam wawancaranya. Dia bilang, ya hubungan saya dengan Morbidelli itu memang akrab banget kalau di luar track. Tapi kalau di track itu lain cerita. Karena kalau soal track, hubungan saya lebih bagus sama Peko dibanding sama dia. Karena kalau sama dia, ya dia nggak peduli siapa yang ditemani battle. Battle ya battle aja. Nah kalau sama Peko lebih sedikit dia ngerti, oh ini siapa yang diajak battle. Kalau sama Morbidelli, bodo amat. Nah itu yang Bebe Vale bilang, kalau sama Morbidelli sedikit lebih intens kalau di track. Tapi ya memang benar bahwa di luar track saya akrab sekali. Jadi ditanyalah dia, emang lu gak merasa terganggu apa lu dikritik-kritik sama orang, oh lu pensiun aja, lu rider paling kotor di track, bla 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 bla, paling gak ada otak, paling kesana kemari. Karena kan dia kalau kualifikasi kadang kena penalti gara-gara dia ngider gak jelas ya kan. Kadang kalau dia battle ya entah siapa yang crash, entah ada senggolan, entah apa begitu, ada aja. Pokoknya dia paling rajin kena penalti. Jadi ditanya, emang mental lu nggak kenapa-kenapa gitu? Karena kan you know lah ya, Peko itu paling sensitif kalau soal media. Biasanya dia bilang, itu cuma noise, tapi kalau media yang ngomong, nah itu saya mulai keberatan. Dia bilang apa? Saya memang punya kesulitan, saya memang punya banyak penderitaan dalam hidup saya, tapi semua orang juga begitu, saya pikir. Masing-masing kita punya kesulitan kita sendiri. Saya punya hasrat luar biasa untuk apa yang saya lakukan, dan saya beruntung saya punya begitu banyak orang yang mencintai saya di sekitar saya yang juga membantu saya menangani kesulitan. Dan khusus untuk menangani masalah mental saya punya gaya berhasil saya. Gaya berhasil sangat membantu untuk menangani kesulitan yang dialami setiap orang. Gaya berhasil ini kalau kita mundur-mundur di bagian mana ya? Dia itu sempat bilang gaya berhasil itu adalah gaya yang lu harus ikhlas bahwa segala sesuatunya terjadi emang sudah digariskan kayak gitu. Itu gayanya berhasil. Yang ya dibawa santai aja, namanya juga masalah. Itu dia bilang gaya berhasil. Jadi dia bilang mungkin saja di track ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Tetapi setiap orang kan punya hal-hal yang tidak membuat mereka bahagia. Jadi yang penting adalah Anda punya poin-poin penting yang Anda rasa sangat berarti Anda miliki, yang akan sangat membantu Anda untuk menghadapi kesulitan Anda. Mungkin ini kan karena dia saking santainya, makanya gue bilang dia adalah rider cool. Jadi dia bilang mungkin kelihatannya dari luar hal-hal buruk seperti itu tidak mempengaruhi saya, tapi tentu saja sebenarnya itu mempengaruhi saya sama seperti itu mempengaruhi orang lain. Tetapi saya mencoba mengingat apa yang benar-benar penting dalam hidup saya, apa yang terjadi di masa lalu saya yang memberi kekuatan untuk saya bergerak maju, dan mengingat hal-hal yang membuat saya bisa menjadi diri saya sendiri. Apa yang terjadi pada ayah saya di tahun 2013 itu adalah penderitaan dan guncangan terbesar dalam hidup saya. Itu adalah hal yang sangat-sangat sulit. Bisa dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang masih membekas dalam diri saya hingga saat ini. Tetapi ya, sudah tidak lagi mengguncang saya. Ketika saya mampu meletakkan dasar-dasar kehidupan saya di balik semua ini, kita akan mengerti bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi. Hal-hal buruk itu bisa terjadi dan ya memang harus terjadi. Dan meskipun demikian, kita harus terus maju karena inilah hidup. Jadi kan udah gue bilang kemarin, dia itu sudah pernah punya titik di mana dia dalam kondisi yang emang bener-bener di bawah banget ketika papanya meninggal. Dan kalian browsing sendiri ada apa sama papanya. Dan itu adalah titik di mana dia yang memang bener-bener, makanya dia bilang Valentino Rossi itu adalah penyelamatnya dia. Karena itu memang dia di titik yang bener-bener emang udah gak bisa apa-apa, yang memang udah di bawah banget. Dalam kondisi dia nggak ngerti kenapa, ada apa, dan harus bagaimana.
Jadi karena itu adalah titik terburuk dia, apapun yang terjadi setelah itu dia rasa ya ini nggak seburuk itu kok, ini nggak masalah kok. Jadinya ya dia akhirnya jadinya ya cool banget. Karena dia pernah merasakan yang jelek banget dalam hidupnya dan mau orang bilang apa kek, itu nggak seburuk apa yang terjadi pada dia ketika papanya meninggal tahun 2013. Jadi ya menurut gua ini sebenarnya wejangan yang bagus. Kalau lu dapat hal-hal yang jelek ya lu ingat apa yang terjadi ketika lu di titik terendah dan lu harus syukuri bahwa itu nggak seburuk itu kok. Begitulah gayanya si Morbidelli. Nah mulailah dia dipancing sama Giorno. Namanya kan Giorno Spanyol. Yang menurut gua agak-agak menarik adalah caranya bertanya. Jadi dia bilang begini, Morbi, saya sih setuju bahwa Valentino Rossi adalah rider terhebat sepanjang masa. Tapi Marc Marquez juga akan menjadi salah satunya. Dia akan segera menjadi salah satunya, melampaui angka-angka dengan semua cobaan yang sudah dia atasi, dengan merelakan banyak uang di Honda, dengan pindah ke tim kecil untuk menemukan jati dirinya, memperlihatkan diri pada orang-orang yang mengatakan bahwa ini bukan soal motor dan dia bisa menang lagi. Jadi dia itu yang, oh gue setuju, Valentino Rossi emang the GOAT, tapi kan Nana bla 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 bla, memuji Marc Marquez lebih banyak di belakang. Dan pada ujungnya dia mancing. Apakah kamu setuju dengan saya? Atau apakah bagimu Valentino Rossi tetap menjadi satu-satunya the GOAT? Jadi Morbidelli itu yang agak-agak senyum, jadi dia bilang gini, saya setuju bahwa Valentino Rossi adalah the GOAT dalam sejarah MotoGP. Great of all time. Saya juga harus berpikir keras untuk menjawab Anda. Saya akan mengesampingkan persahabatan saya dengan Valentino untuk menjawab Anda. Saat ini, Marc memang sudah juara 8 kali. Dan ketika dia memenangkan gelar juara dunia tahun ini, dia akan menjadi 9 kali juara dunia, sama seperti Vale. Angka mereka sama. Saya pikir Valentino dan Marc bisa dianggap sebagai salah satu dari 3 atau 5 pembalap terhebat dalam sejarah berdasarkan angka dan bagaimana mereka mencapainya. Apa yang dilakukan Marc memang luar biasa dan menginspirasi. Tetapi maaf, saya punya keraguan tentang balapannya yang hebat. Sebuah pemikiran yang ya saya akui tidak terlalu positif tentang momen dalam karirnya. Yang saya rujuk adalah tahun 2015. Jadi ya sepangkles. Jadi ini membuka ruang untuk pilihan. Akan ada orang-orang yang memilih dia, Marc Marquez, karena angkanya dia banyak yang lebih bagus daripada Valentino Rossi, pecah rekor. Tetapi akan ada orang yang juga tetap bersama Vale, memilih Vale. Karena yang mereka pegang adalah caranya Valentino Rossi dan caranya Marc Marquez dalam meraih gelar-gelar itu. Jadi ditanyalah sama Giorno, oh jadi kalau gitu lu pilih siapa? Ini akhirnya Morbidelli bilang, ya karena Anda bertanya, jadi ya saya memilih Vale. Berdasarkan cara Valentino Rossi melakukannya dan sentuhan yang dia berikan kepada olahraga ini yang membawa olahraga ini ke level yang lebih tinggi. Marc memang brutal dan fantastis, tetapi dia tidak mencapai level ini. Kelar, Giorno udah nggak bisa bantah-bantah. Jadi ini clear apa yang gue katakan dan apa yang dikatakan Morbidelli. Mau angkanya Marc Marquez berapa banyak judulnya di situ, rekornya berapa, itu tidak akan menyingkirkan Valentino Rossi sebagai the GOAT. Why? Karena yang tahu angka dan rekornya itu cuman fans MotoGP. Sementara yang luar MotoGP, tahunya Valentino Rossi. Kenapa? Karena Valentino Rossi kan balapan di luar sana, di luar MotoGP. Dan orang tahu bahwa oh dia ini adalah mantan pembalap MotoGP dan dia adalah salah satu yang terhebat di MotoGP. Mau Marc Marquez berapa jurun ke di situ, 10, 12, 15, whatever, yang mereka tahu adalah Valentino Rossi, orang di luar MotoGP. Mereka nggak akan tahu Marc Marquez siapa. Dan mereka nggak peduli sebenarnya rekornya berapa, karena mereka juga nggak peduli. Image-nya seorang Valentino Rossi itu bisa membuat orang mengenal MotoGP. Jadi Valentino Rossi udah pasti MotoGP. Kalau lu tanya Marc Marquez ya mungkin anak-anak MotoGP tahu oh Marc Marquez siapa, tapi kalau di luar itu nggak terlalu tahu Marc Marquez siapa. Yang nggak tahu MotoGP nggak akan tahu siapa Marc Marquez. Tapi kalau soal Valentino Rossi mereka tahu itu MotoGP. Pasti pembalap motor. Karena bahkan ketika dia balapan mobil, orang tahu bahwa dia adalah mantan pembalap motor. That's the problem is. Nggak peduli berapa rekornya Valentino Rossi, mereka juga nggak tahu kak. Emang mereka tahu apa? Berapa kali jurun? Kagak. Yang mereka tahu Valentino Rossi itu ridernya MotoGP yang bagus banget. Mereka nggak peduli berapa jurun. Begitu kan fansnya non MotoGP? Ya orang fans MotoGP ya tahu berapa jurun dia. Yang lain yang non MotoGP mana tahu emang berapa kali jurun, bodo amat. Bener nggak sih? Kurang lebihnya kayak gitu.
Jono udah nggak bisa argumentasi lagi, dan menurut gue ini akan menjadi serangan baru untuk Morbidelli dari ABR. Udah tahu gue pasti yang dibahas itu adalah perkara Portimao ketika Marc Marquez menyelamatkan Morbidelli, tapi sorry to say, Morbidelli juga bukan sekali dua kali membayar dia punya utang nyawa ke Marc Marquez ya. Ketika dia lumayan bagus atau kompetitif, Marc Marquez berapa kali curi kintil dia dan dia ikhlas. Dan dalam battle-nya kemarin, dia dengan ikhlas mengakui bahwa Marc Marquez itu lebih hebat dari dia. Tapi apakah Marc Marquez lebih hebat dari Valentino Rossi? Ya itu lain cerita. Jangan dikaitin sama itu dong. Itu ceritanya Morbidelli. Gua urusannya sama lu, bukan Valentino Rossi sama lu. Jadi gua mengakui lu hebat, tetapi bukan berarti gua mengakui lu lebih hebat dari Valentino Rossi. Ngerti kan? Dia punya cara. So, kita pindahlah ke Dia. Ini sudah berhenti bluffing karena kemarin sebelum Hungarian GP dia sempat bilang bahwa bagaimanapun kondisi motornya, menurut saya motor ini, kembali dia bilang, hanyalah sebuah evolusi dari Desmond GP 24 dan dari mana-mana Marc Marquez lah yang membuat perbedaan, karena menurut saya rider lah yang perlu membuat perbedaan ketika motor nyaris sama. Nah, nampaknya kena santan instan lah dia. Motornya mogok kak ketika mau balapan. Ada masalah setelah di Austrian GP kemarin motornya meleduk, kali ini motornya mogok. Nggak tahu kenapa. Jadi dia bilang, motor saya itu memang sudah nggak ada power ketika cycling lap. Ketika dia baru keluar dari pedok ke grid, itu kan sempat keliling tuh. Itu emang udah nggak ada powernya. Jadi teknisi sudah mencoba menganalisanya dan berpikir bahwa itu adalah masalah yang sementara. Tetapi ketika saya berada di posisi start, masalah mulai muncul kembali dan saya harus kembali mengganti motor dengan ban yang berbeda dan memulai dari pit lane. Saya sangat kesal karena meskipun bannya memang bukan yang saya pilih, tetapi saya bisa melaju kencang. Menurut saya itu adalah kesempatan yang terbuang sia-sia. Nah, penjelasannya. Jadi ketika di grid start, dia itu sempat dijelaskan sama Pablo Nieto, lu maunya gimana? Lu mau masuk pit lane sekarang ganti motor, lu dapat double long lap penalti, atau lu balik nanti di tengah balapan kalau lu merasa ternyata itu motor nggak bisa. Kita siapin motornya di pedok. Jadi kalau lu merasa bahwa ini motor yang kondisinya lagi diperbaiki ini, menurut lu bisa dipakai balapan, ya lu pakai balapan aja. Tapi kalau lu merasa ternyata di tengah balapan dia harus diganti, ya lu ganti. Tapi menurut kami, kalau lu mau ganti motor, sebaiknya lebih awal lu ganti lebih baik. Jadi kan waktu itu dia milih, ya udah gua gambling pakai motor ini aja. Gua nggak mau lagi balik ke pedok ganti motor karena pit lane udah ditutup, dan itu artinya mau nggak mau lu dapat double long lap penalti. Jadi gua maunya startnya pakai ini aja. Nah, dia pakailah start pas warm up. Ternyata masalahnya belum selesai, dia baliklah ke pit lane. Ya tentu saja dia harus start dari pit lane. Ternyata pakai motor yang di pedok itu udah bagus. Jadi menurut dia, ya kalau misalnya tahu gitu, meskipun banyak gua nggak suka tapi ternyata mesinnya bagus, ya mending gua pakai motor itu aja. Ya sayanglah terbuang-buang. Jadi intinya adalah gua nggak tahu itu apes atau apa. Ya kalau kalian dengar Austrian GP kemarin, dia sedikit memuji dirinya sendiri. Dia bilang, oh jangan lupa gue ada podium, gue crashnya ketika posisi gue di Sachsenring, bla bla bla. Gimana caranya lah supaya bisa memuji diri sendiri. Dan setelah itu dia mencela Pecco Bagnaia lagi, ya kan? Karena setelah dia podium di sprint race, dia itu sempat bilang yang, ini motor bagus kok, memang ya tergantung riding style aja, mungkin gak cocok sama Pecco atau gimana gitu kan. Pokoknya ada aja lah caranya buat ngacangin Pecco. Mengingat gara-gara sprint race kemarin, semua orang itu mencela Pecco karena dia kan finishnya di belakang banget. Sementara 2 GP25-1 lainnya itu kan di podium ketika sprint race. Jadi semua orang mencela Pecco, dan Pecco juga dengan jujur mengakui, saya ada di titik terendah karir saya sekarang. Saking jeleknya saya nggak bisa ngerem apa-apa sama sekali. Dan karena dia di podium kemarin sama Marc Marquez, orang jadi bilang bahwa kayaknya Desmond GP25-1 nggak seburuk apa yang dikatakan oleh Pecco. Mungkin sebenarnya memang ini motor sama, bla 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 bla. Teng, balapan panjang, dia punya mesin bermasalah. Pecco justru lebih membaik meskipun ya tetap aja finishnya P9. Dan fakta bahwa cuma Marc Marquez yang mendominasi di sana, ya gue tahu para pendukung Marc Marquez lagi-lagi mencoba menutupi ini dengan bilang bahwa kalau bukan gara-gara Marc Marquez mungkin Ducati malu karena nggak akan ada Ducati di podium jadinya kalau kayak gitu. Karena kan di P4 adalah Jorge Martin kan. Jadi kalau misalnya Marc Marquez nggak ada di situ, ya bahkan tanpa Marc Marquez pun tetap nggak ada Ducati. Jadinya mereka menganggap bahwa oh ya ini kalau bukan gara-gara Marc Marquez nggak ada Ducati di situ. Itu mencoba menutupi fakta bahwa ini motor memang ada masalah. Cuman ya begitu, mungkin memang perlu santan instan dibayarkan kepada beberapa media untuk bisa mengatakan bahwa memang Ducati ini ada masalah. Ada yang perlu dicoel-coel dulu masa depan rider KTP-nya
ya gitu baru bisa jujur. Gua udah bilang ini Ducati 25-1 ada masalah. Kenapa? Karena mereka mengulang pola yang sama dengan Honda. Dan yang paling memalukan adalah Ducati bahkan tidak mempercayai Pecco Bagnaia sama sekali bahwa ini motor adalah motor yang berbeda. Gigi Dalinya itu berapa kali denial bahwa ini adalah motor yang cuman evolusinya Desmo GP24, evolusi doang. Lu tahu dari mana itu evolusi atau enggak? Karena hasilnya beda. Kalau hasilnya sama, sudah pasti di Gia itu bisa kompetitif. Sama seperti Desmo GP24 tahun lalu. Rider satelitnya pun kompetitif dengan motor itu. Itu baru bilang motornya bagus. Kalau motornya cuma Marc Marquez yang bagus, di Gianya terseret-seret dan Pecco-nya lebih susah begitu, ya itu lu nggak bisa bilang motor lu bagus. Itu motor pilih kasih namanya. Sama seperti Honda, polanya sama, cuman Ducati memperparahnya dengan tidak mempercayai jurdun mereka. Kalau Honda kemarin ya wajar, mereka nggak terlalu mempercayai Pedrosa karena Pedrosa nggak pernah jurdun di MotoGP. Lah ini jurdunnya Ducati, mereka nggak mempercayainya, cuman gara-gara Marc Marquez bagus sendiri. That's the mistake, itu adalah kesalahannya Ducati. Sorry Ducati. Jadi dia ditanya tanggapannya soal Desmo GP 25-1. Jadi dia bilang saya harus tetap semangat karena akhir pekan saya sebenarnya luar biasa. Saya akhirnya memahami Desmo GP 25 yang menurut saya temperamental. Dan kemarin saya menjalani sesi kualifikasi yang luar biasa serta balapan sprint yang fantastis. Ini berarti kami bekerja dengan baik. Memang agak frustasi, tapi itu adalah bagian dari balapan. Saya sangat bangga dengan semua orang di tim karena kami telah melakukan begitu banyak hal, meskipun dari luar tidak terlihat demikian. Dari luar, dengan Desmo GP25, orang menganggap bahwa saya seharusnya memenangkan setiap balapan, tapi kenyataannya tidak demikian. Di balik layar, semua orang bekerja keras dan melakukannya dengan baik, hasilnya akan segera terlihat, dan kami patut berbahagia karenanya. Dalam situasi seperti ini, rasanya kurang bersemangat karena kita tahu bahwa kita kehilangan hasil. Bahkan dalam segi poin pun kita jadinya tertinggal. Sayangnya, saya beruntung finish di posisi 15 berkat kesalahan pembalap lain dan berhasil merebut posisi poin terakhir. Tetapi sangat sulit untuk mengendalikan ban depan soft. Setelah setengah balapan, terjadi penurunan performa yang terlihat jelas, tetapi saya tetap pantang menyerah. So, kita pindahlah ke tim Gresini sama Alex. Ini sebenarnya, lu ngerasa nggak bahwa ketika Marc Marquez mulai mengatakan bahwa dia pengen kunci jurdun di Misano, mulailah datang unfortunate moment kepada sang adik. Gua nggak akan bilang dia menyabotase nasibnya ya, karena menurut gua juga nggak mungkin dia sengaja pura-pura apes. Kalau pura-pura apes itu beda dengan pura-pura crash. Mungkin dia bisa sengaja pura-pura crash, tapi kalau pura-pura apes kayaknya agak susah, Kak. Karena dia ya penalti lagi. Menurut gue itu adalah apes yang bukan disabotase. Tetapi kalau kalian udah ngintil gue dari beberapa, mungkin premium ya, member premium, udah tahu gue membahas apa, Kak? Anak premium ini tahu ini, karena gue pernah bahas di podcast colongan beberapa bulan lalu. Kemungkinan unfortunate moment ini ada kaitannya dengan itu. Karena menurut gue agak mustahil untuk meminta adiknya untuk, lu ngalah dulu, gue mau kunci jurdun Kak di Misano. Nggak mungkin begitu. Itu satu. Yang kedua, nggak mungkin lah Alex Marquez sengaja crash. Nggak mungkin. Karena menurut gue itu adalah kesalahan paling bodoh. Karena kan lu nggak tahu habis lu crash lu cedera apa lagi, Kak. Kan agak sulit untuk mengetahuinya. Tetapi bahwa dia ya kena penalti inilah, kena penalti itulah, itulah, menurut gue agak-agak kok tumben. Iya nggak? Pokoknya dari momen ketika Marc Marquez bilang, wah pengennya sih kunci jurdun di Misano. Nah mulai dari situ adanya mulai kena peng, ada aja pesnya. Jadi ya Alex Marquez setelah di Austrian GP dia kena penalti long lap, kali ini dia kena penalti turun 3 posisi. Ada aja ya kan? Makanya gue bilang itu agak sulit sih bilang kalau mau disabotase, dan kalaupun dia mau sabotase klasemennya, dia harus berharap semoga Marquez nggak ngejar dia. Karena Marquez kan udah mau ngejar Pecco Bagnaia, dan bukan nggak mungkin Marquez bisa ngejar dia di klasemen ya kan. Jadi kalau menurut gue agak-agak sulit untuk mengatakan bahwa dia mensabotase dirinya sendiri. Tetapi kalau kalian adalah ngintelers premium, kalian pasti tahu gue membahas apa. So, Alex Marquez, dia di penalti 3 grid, lumayan bagus sebenarnya, tapi ternyata dia crash. Tetapi dia berusaha rejoin, dia finish P14, pulang bawa 2 poin, sehingga sebenarnya kalau kayak gini kondisinya apes mulu, bisa jadi Marc Marquez kunci jurdun di Misano. Kenapa? Karena Marc Marquez itu cuma butuh keunggulan tambahan 47 poin apa 43 poin dari Alex Marquez untuk kunci jurdun di Misano, match point. Itu adalah match point pertama.
Kalau dia gagal di situ, baru dia kunci jodoh di Motegi. Tetapi gue tahu bahwa target dia adalah di Misano. Dan untuk itu, Alex Marquez perlu keapesan lain selama 4 balapan di Barcelona dan di Misano. Karena kan kunci jodohnya kan setelah balapan panjang Misano tuh. Itu kan artinya total ada 2 balapan panjang dan 2 sprint race. Dan dari situ itu jelas. Jadi Alex Marquez, sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya berada di racing line tanpa keluar dari line sama sekali, tapi justru saya kehilangan kendali dan saya terjatuh. Akhir pekan ini adalah akhir pekan yang sungguh tidak terlupakan karena kami membuat begitu banyak kesalahan dan saya tidak berada di level terbaik. Kami harus bekerja keras karena Anda harus dalam kondisi yang lengkap di setiap track. Kondisi yang lengkap itu kalau dalam bahasa Inggris artinya full figured. Full figured itu otak lu ada, tubuh lu ada, artinya lu sudah fokus. Ditanyalah dia, jadi gimana perasaan lu? Apakah lu merasa kayak Pecco Bagnaia yang ada di titik terendah di karirnya atau bagaimana begitu? Jadi dia bilang, nggak perlu panik kak, nggak perlu panik. Begini, di Austria kemarin saya kesulitan untuk menang karena kita ada di trek yang kurang menguntungkan. Mungkin kita perlu sedikit mengatur ulang apa yang terjadi untuk mengerti bahwa segalanya akan lebih baik di Barcelona. Seperti yang saya katakan, jangan panik dulu karena musim ini masih panjang dan masih ada banyak balapan yang harus dilalui. Kalau kalian bilang saya kesulitan seperti Bagnaia, ya enggak juga karena situasinya berbeda. Dia sudah mengalami kesulitan ketika latihan bebas, sementara saya cukup percaya diri. Saya rasa ada beberapa situasi yang membuat akhir pekan saya buruk. Nah, cukup menarik kan perkataannya? Dia bilang ada beberapa situasi yang membuat akhir pekan saya buruk. Apesnya kak, bukan masalah motornya, bukan masalah sensasinya, tapi masalah apesnya. Jadi kalau dia sengaja crash, menurut gue itu bego, karena lu nggak tahu kalau lu sengaja crash, lu cedera apa? Kan itu cari perkara. Mana tahu lu jadinya cedera panjang ya kan? Tapi yang terjadi adalah dia apes lagi, kena penalti lagi, ini lagi, itu lagi. Sementara sensasi dia di atas motor sebenarnya nggak ada masalah. Jadi Marc Marquez itu cuma perlu paling enggak 47 poin tambahan untuk bisa kunci juru di Misano setelah balapan panjang di Misano. Jadi masih ada 4 balapan, 2 sprint race dan 2 balapan panjang. Dan menurut gua kalau Marc Marquez itu bisa mengumpulkan poin penuh sementara adiknya apes entah apes apa lagi, itu dia bisa kunci juru di Misano. So kita pindahlah ke Fermin Aldeguer. Dia juga ini sama kayak teammate-nya, crash lalu rejoin. Sebenarnya dia lumayan bagus, dia sempat ngejar Morbidelli, cuman ya gara-gara terlalu ambisius ngejar Morbidelli ya dia crash. Cuman bedanya adalah dia mengakui dia melakukan kesalahan, sementara Alex Marquez juga bingung kenapa dia bisa crash kayak gitu. Aldeguer, jadi dia bilang ini adalah sungguh hasil yang disayangkan karena saya finish P16, ujung-ujungnya dia turun 8 posisi gara-gara crash. Jadi dia bilang kami sedang menjalani balapan yang bagus, tetapi sebuah kesalahan yang jelas membahayakan performa kami terjadi. Kami memiliki kecepatan yang seharusnya bisa membuat kami tampil sangat baik, tetapi kami meninggalkan Hungaria dengan poin yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Jadi intinya adalah sebenarnya dia nggak ada masalah sama bannya, sama juga dengan Alex Marquez, nggak ada masalah sama bannya, nggak ada masalah sama motornya, crash ya crash aja. So kita pindahlah ke Pecco Bagnaia, finish P9, naik 4 posisi sebenarnya. Di klasemen dia nyaris dikejar sama Bes, karena Bes selisihnya 30 apa 20 sekian poin dari dia. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, dia gagal lolos dari Q1. Ini aja sudah bikin orang berisik, ditambah lagi dengan hasil sprint race-nya yang buruk, karena dia sulit mengerem di sprint race, sehingga hasil sprintnya itu yang memang jelek banget. Jadi bahkan setelah sprint race, dia itu mengaku bahwa ini adalah titik terburuk dalam karir saya, karena di kualifikasi ada masalah sama motornya, dia harus di pedok lebih lama. Di warm up juga terjadi sesuatu sama motornya, gearboxnya ada masalah. Agak-agak aneh nggak sih? Ketika di Gian Antonio power motornya nggak keluar, sementara Pecco ketika warm up gearboxnya bermasalah. Dari 10 menit warm up itu dia cuma 1 kali cetak lap, itu pun pakai motor kedua. Karena motor pertamanya itu bermasalah gearboxnya, dan ketika dia latihan start ya hampir jatuh juga. Jadi dia itu sempat yang emosi banget, tetapi pada akhirnya dia menerima karena ketika di kualifikasi dia itu juga cuma mencetak 1 lap, saking susahnya dia ngerem motornya. Bannya itu sempat yang terangkat tinggi banget. Jadi memang gue itu sempat ngomong sama Giorno di sebelah, ini kayaknya yang penting untuk Pecco bukan rem depan, bukan rem belakang juga sih, tetapi kondisi ban belakang, beban ban belakang. Jadi gue sempat mention dia, gue bilang kayaknya percuma deh kalau lu ganti-ganti cakram rem depan, karena memang waktu sprint race dia sempat ganti ke 355 lagi,
Menurut gue sudah percuma lu ganti apa kayak di situ, fork kayak, cakram lu kayak. Gimana kalau lu fokusnya ke bagian belakang? Gimana kalau balance lu dipindahin ke belakang jauh lebih banyak? Dan ternyata dia lakukan. Jadi setelah sprint race kemarin, mereka memutuskan memindahkan balance itu jauh ke belakang. Gue bilang jauh karena itu beberapa sentimeter. Kalau sedikit-sedikit itu banter dipindahin berapa mili gitu kan. Dia hitungnya sentimeter, saking banyaknya itu balance dipindahin ke belakang. Tetapi pada akhirnya dia senang karena dia bisa lebih percaya diri dengan pengereman. Dan banyak udah nggak spinning, nggak terangkat, nggak aneh-aneh lagi. Jadi dia bilang, saya belum pernah puas dengan finish P9 dalam balapan seumur hidup saya. Tetapi hari ini saya puas karena saya finish P9. Bukan karena hasilnya, tetapi tentu saja setidaknya feeling saya di atas motor baik. Saya bisa memacu motor karena untuk pertama kalinya gue bisa lihat dia battle sama Pol Espargaro. Jadi menurut gue kalau lu bisa battle itu adalah tanda bagus, karena selama ini dia nggak bisa battle. Kalau udah disalip ya sudah selesai. Tetapi kali ini dia bisa mengejar dan menyalip Pol Espargaro, itu adalah tanda bahwa pengeremannya sudah mulai bagus. Meskipun ya resikonya kalau balance lu pindah jauh ke belakang, maka ban lu makin cepat aus. Itu resikonya. Tetapi menurut gua itu lebih bisa diperhitungkan daripada ban lu spinning dan ujungnya aus lebih cepat daripada yang lu inginkan. Ngerti maksud gua? Jadi dia bilang, saya bisa memacu motor lagi, saya bisa memaksakan pengereman lagi, dan saya senang akhirnya bisa menentukan jalur mana yang akan saya ambil di track. Sesuatu yang belum bisa saya lakukan sejak awal tahun. Sayangnya ketika Anda melakukan perubahan besar seperti itu, mendapatkan konsistensi tidaklah mudah. Bukan berarti saya sudah melakukannya sebelumnya, tetapi lebih karena saya melakukan dua kesalahan. Satu di tikungan 15 dan satu di tikungan 5. Jadi konsistensi yang dia maksud adalah saya itu masih membuat kesalahan meskipun pengeremannya udah bagus. Jadi dia bilang saya melakukan kesalahan di tikungan 15 dan di tikungan 5 yang menurut saya bisa dimaklumi karena baru melakukan perubahan besar-besaran, dan kesalahan itu menurut saya lebih karena saya ingin melihat di mana saya bisa benar-benar memaksakan titik pengereman. Tanpa kesalahan yang terjadi di lap terakhir, saya mungkin bisa mencatatkan lap terbaik saya di akhir pekan. Saya pikir ini semua adalah bagian dari proses yang akan membawa kami ke hasil yang lebih baik, karena pada hari ini saya akhirnya bisa mengendarai motor tanpa perlu mengalami kesulitan dengan pengereman. Jadi ditanyalah dia, emang perubahan lu seberapa besar sih? Dia bilang kalau mau bisa dibilang perubahannya itu yang hampir bisa dibilang mempengaruhi seluruh motor. Kita berbicara soal sentimeter, bukan lagi soal milimeter, tetapi ini ternyata adalah hal yang sangat penting. Saat start di tikungan 3, saya ada di posisi ke-6. Start saya memang bagus, tetapi kemarin itu adalah hal yang sulit untuk bisa saya lakukan. Tetapi hari ini, saya justru keluar dari tikungan 2 di posisi ke-6. Jadi itu adalah hal positif setelah saya sempat terombang-ambing oleh kesulitan. Saya harus mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan motor yang bereaksi berbeda dari biasanya. Tetapi lap demi lap, saya merasa saya semakin baik. Menjelang akhir balapan, saya merasa sangat nyaman dengan motor. Sayangnya, saya masih belum mengerti sepenuhnya bagaimana memanfaatkan keluar tikungan setelah menyalip. Itulah masalah saya ketika saya akhirnya shortcut dan kena penalti long lap. Secara keseluruhan, saya kehilangan 5 detik ketika saya melakukan long lap penalti. Dan saya finish 6 detik di belakang podium. Jadi, secara logika gua tanpa long lap penalti, ketinggalannya cuma 1 detik logikanya. Jadi ya, overall balapan ini adalah balapan yang bagus dalam hal performa. Apakah saya lega? Ya, saya lega sekali. Setelah sprint race kemarin, kami melakukan perubahan besar pada motor. Hari ini saya semakin yakin bahwa ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Jadi dengan bekerja keras, kami akan sampai di sana. Kami akan kembali dengan kuat. Saya harus bilang setelah mencapai titik terendah akhir pekan ini adalah tanda pertama pemulihan. Jadi ditanyalah dia, tapi kan kamu nggak berhasil menyalip Pol Espargaro. Jadi dia bilang gini, satu hal yang perlu ditegaskan, KTM itu punya traksi yang luar biasa di sini dan bisa keluar tikungan dengan sangat cepat. Marc Marquez sendiri juga sudah kesulitan ketika menyalip Bezzecchi dengan Aprilianya, tetapi dia mampu memanfaatkan motor dengan baik dalam hal akselerasi. Menurut saya ini lebih merupakan keterbatasan kami, dan juga karena saat itu saya baru menyadari betapa hebatnya potensi pengereman kami dan saya baru mulai melaju kencang. Jadi ditanyalah dia perkara Barcelona, karena kan dia lumayan kompetitif tuh di sana selama ini. Jadi dia bilang gini, Barcelona itu
lebih mirip trek MotoGP daripada yang ini bagi saya. Saya biasanya selalu kuat di sana, tetapi kita lihat saja nanti karena trek dengan grip yang rendah secara umum cukup merepotkan saya. Tetapi saya yakin dengan pengaturan yang baru ini kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, dia sendiri gosipnya dapat surat cinta dari papi peri gigi perkara dia perang terbuka di Austria kemarin. Karena gara-gara itu dia jadinya panjang konferensi pers di hari Kamis. Kan udah gue bilang pernyataan dia itu gorengannya ke TPS. Jadinya ketika konferensi pers Hungarian GP, dia itu ditanya, si Peko itu bilang, oh pernyataan mana? Pernyataan bahwa saya siap membunuh semua orang dan membuat kekacauan? Jorno itu sampai kaget, dia pilih kata seperti itu loh. Saya mau membunuh semua orang dan membuat kekacauan, karena itu memang seolah-olah dia bikin kekacauan di Ducati. Ya memang sih, kan udah gue bilang, kalau kalian ngintil gue lama dari tahun lalu kan udah gue bilang bahwa Ducati itu punya aturan media. Jadi mereka itu diseleksi nggak boleh bikin ini, nggak boleh bikin itu di depan media, dan Peko melanggar itu ketika di Austria kemarin. Jadinya ya memang dia dapat SP. Tetapi di saat yang sama, gosip berhembus sepoi-sepoi papi peri gigi juga dapat SP dari Ducati pusat, Kak. Jadi ya perlu Peko berisik seperti itu untuk semua orang sadar bahwa something wrong here. Tetapi ya setelah itu seperti biasa, setelah Hungarian GP, papi peri gigi kembali lagi membahasnya. Jadi dia bilang gini, Peko menjalani balapan yang hebat. Sayang sekali dia harus mendapatkan long lap penalti di akhir balapan. Dibandingkan dengan sesi latihan bebas, dia sudah lebih baik. Saya sempat berbicara dengannya setelah berdiskusi dengan Marc Marquez. Dalam kasus Bagnaia, perasaan lebih penting daripada hasil. Kami melakukan perubahan besar pada motornya pada hari Sabtu malam, lalu perubahan lain ketika di warm up pemanasan yang belum sempat kami uji. Kami harap kami sudah menemukan jalan yang tepat untuk membantunya. Jadi ya kita lihat apakah setup ini memang sudah berhasil dan bisa membantu Peko di Barcelona. Let's see, karena ada yang tanya ke gue, emang nggak bisa apa berubah motor tahun depan? Nggak bisa, Kak. Yang bisa adalah mereka mendapatkan update dari 25 min 1, sekian, nanti mungkin 0,9 tambahannya untuk dipakai di tahun depan. Tetapi Franco Morbidelli dan Fermin Adegar itu akan pakai Desmo GP 25 min 1 tahun ini. Nggak akan tetap pakai Desmo GP 24 lagi. Oke, kalau kalian dengar suara gue berbeda kali ini, itu karena gue recording di sesi yang berbeda. Somehow begitu mau sampai di bagiannya Marc Marquez, bersin gue nggak berhenti-berhenti, Kak. Gue demam tinggi, jadi sepanjang malam gue tuh istirahat. Bangun pagi juga masih nggak enak badan, jadi gue izin sama tempat nyangkul sebentar. So, kita bahaslah Marc Marquez. Seperti biasa, dia menang meskipun nggak mendominasi. Jadi, seperti kata lu kemarin nih, yang bikin balapan ini menarik adalah karena Marc Marquez itu harus susah payah dulu. Di belakangnya Marco Bez, di belakangnya Franco Morbidelli. Jadi, orang masih bisa seneng liatnya, oh mungkin Marco Bez menang, mungkin entah siapa nanti menang, tapi begitu dia lewat, udahlah ya. Balapan itu menjadi kurang menarik. Tetapi ya gue setuju apa kata Luca Marini, kalau Marc Marquez nggak dapat ori, entah itu dapatnya KW1 atau KW2, kayaknya bukan KW2, KW1 itu mah, paling nggak dia bisa membuat balapan itu nggak terlalu membosankan, karena ya mungkin dia agak-agak susah-susah sedikit lah. Fakta bahwa dia sempat berpikir untuk sapu jagat Marco Bez itu memang senada dengan perkataan dia di hari Kamis. Kalau nggak salah dia bilang bahwa dia sedikit terobsesi untuk menang. Obsesi dia untuk menang itu kembali lagi seperti di tahun 2019. Jadi ya memang dia bilang, saya sedikit mengambil resiko, tetapi pada akhirnya saya mengerti bahwa saya tidak bisa memaksakan. Jadi dia bilang seperti kemarin di sprint race, hari ini setelah tikungan pertama saya langsung merasa nyaman di track. Itu membantu saya mempertahankan konsentrasi tinggi dan hari ini semuanya berjalan sempurna. Saya menyesuaikan riding style saya dengan baik di sirkuit ini. Sejak Sabtu pagi kami sudah membuat kemajuan dan dari sana kami terus meningkat. Di tikungan pertama saya melihat Marco masuk, tetapi saya tidak yakin apakah dia bisa mengendalikan semuanya. Jadi saya sedikit melepaskan rem dan menyerahkan posisi. Sementara di tikungan kedua ini ketika dia mau nyalip Marco Bez dan hampir sapu jagat, dia bilang itu adalah kesalahan saya. Saya pikir dia memiliki kecepatan lebih di tikungan, tetapi sebaliknya dia menutup line dan saya tidak bisa menghindari kontak. Itu berbahaya, tetapi sejak saat itu saya berhasil mengendalikan balapan, mengendalikan suhu ban dan menemukan kecepatan saya kembali. Hari ini saya tahu bahwa ban soft itu punya 5 lap lebih baik daripada ban medium, tetapi pagi ini saat pemanasan, warm up, saya menyadari bahwa dengan ban medium saya bisa melaju seperti yang lain dengan ban soft di 5 lap pertama. Tidak lebih cepat, tetapi dengan kecepatan yang sama. Kemudian di akhir balapan, ban saya masih sangat stabil, jadi di lap terakhir saya sedikit bermain-main dan menguji diri saya sendiri.
Dan saya kembali ke 1 menit 37 detik yang berarti bannya sangat konsisten. Mulai dari warm up saya tahu bahwa saya harus memilih kompon yang itu adalah yang paling aman dan tercepat bagi saya. Jadi memang reaksi para rider yang memakai ban medium ini beda-beda. Yang satu bilang, oh punya gue ini masih bagus, masih tahan. Martin yang pakai ori, oh dia juga masih bagus. Lihatlah dia majunya dari belakang nggak pakai ban medium. Sementara Quartararo, aduh setengah mati kak. Baru sebagian habis long lap habis ban gua. So back to Mark. Ditanyalah dia, ini kan match point kayaknya di Misano nih. Kalau kondisinya adik lu apes-apes melulu, kan udah gua bilang perlu adiknya apes-apes melulu untuk dia bisa match point di Misano. Tetapi dia nggak mungkin minta sama adiknya, lu sial-sial dulu dong, lu jatuh-jatuh dulu dong. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin dia minta sama adiknya, tetapi circumstance-nya membuat entah kenapa adiknya apes-apes melulu. Jadi ditanyalah dia, ini kan match point pertama ada di Misano. Kalau dalam 4 balapan, 2 balapan panjang dan 2 balapan sprint, tambahan gap point antara lu sama adikku itu nambahnya 47 poin, kan lu bisa kunci Jordan setelah balapan panjang Misano. Jadi dia bilang, ya jelas tujuan saya adalah mempertahankan kecepatan seperti ini. Selalu finish pertama. Saya merasa nyaman saat memacu diri dan saat kompetitif, tetapi saya tahu sirkuit seperti Barcelona akan datang di mana saya mungkin tidak akan jadi yang tercepat dan saya harus puas kalau saya tidak menang. Sejujurnya saya sudah membicarakannya dengan para jurno Spanyol kemarin dan mereka menunjukkan angka-angkanya. Dan sebenarnya saya harap match point pertama untuk perebutan gelar jurno itu di Jepang. Karena kalau itu terjadi di Misano, itu artinya ada yang salah dengan adik saya Alex dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Udah gue bilang itu perlu Alex apes-apes banget dan somehow sejak dia bilang gue sih pengennya kunci Jordan di Misano, dan tiba-tiba ya Alex nyeruduk lah, crash lah, patah lah, inilah, itulah, kena penalti lah, ada aja ya kan. Jadi menurut gue agak aneh dengan unfortunate momennya dia. Jadi ditanyalah dia, ini kan lu menang-menang terus dan banyak yang bilang bahwa lu terlalu mendominasi. Kalau lu udah di depan atau lu udah di belakang rider lain, nggak selamat lah itu rider. Jadi dia bilang, sebenarnya gini, saya sebenarnya suka menang dengan cara battle hingga tikungan terakhir. Saya suka balapan seperti di sprint di Sachsenring, itu menurut saya lebih euforia daripada sekarang. Dan dalam balapan seperti hari ini, ada lebih banyak waktu untuk memikirkan apa yang terjadi di sekitar Anda. Tetapi saya juga realistis dan menyadari bahwa menang seperti ini memang tidak normal. Maksudnya adalah dia menang lagi tanpa terlalu banyak battle. Meskipun ya menurut gua akhir-akhir ini dia mulai sering battle, tetapi ya menurut beberapa orang ini agak kurang seru. Jadi dia bilang, ya saya juga merasa ini nggak normal sih. Tapi kan juga ada track di mana rival saya lebih cepat dan bisa mengalahkan saya. Mungkin di Barcelona, kita nggak tahu. Dan menurut saya pada saat-saat seperti itu saya harus memahami apakah posisi 2, ketiga, keempat sudah cukup untuk menjadi prioritas utama saya, tetapi saya menyadari bahwa sulit dengan kondisi seperti ini. Artinya dia bilang ya kalau kondisinya rivalnya memang lebih cepat, tapi pada faktanya dia ternyata toh mau secepat apa lawannya dia memang lebih cepat, ya sebenarnya agak sulit juga dia finish P4. Jadi dia bilang sebenarnya kalau mau dibilang apakah saya mau merubah gaya balap saya ibarat kata slow down sedikit, dia bilang saya harus memenangkan gelar terlebih dahulu yang menurut saya sudah semakin dekat, tetapi saya memang ingin meraihnya dulu. Dan setelah misi saya di 2025 berakhir, saya akan menatap 2026. Dan soal 2027, mari kita selesaikan satu persatu. Ini adalah waktu perpanjangan kontraknya. Jadi itu adalah waktunya. Pecco is not an option. Makanya dia bilang, mari kita pikirkan satu persatu. Karena dia harus nego dulu, adanya bisa nggak naik jadi adipati. Jadi dia bilang, saya tidak ingin kehilangan momentum ini dengan mengubah riding style sedikit menjadi slow down. Karena ini adalah soal mentalitas. Dulu saya membuat lebih banyak kesalahan, sekarang lebih sedikit karena saya bisa lebih mengendalikan situasi dan saya ingin mempertahankan momentum itu. Jadi ditanyalah dia, oke, menurut lo sirkuit ini gimana? Karena kan ada beberapa yang bilang ini kayaknya kurang aman, bla 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 bla. Jadi dia bilang, bagi saya sirkuit ini cukup aman dan treknya cukup bagus meskipun agak berbeda dan sempit. Kalau Anda mau, Anda bisa menyalip, tetapi untuk melakukannya Anda harus menambah kecepatan setidaknya 0,3 detik agar bisa menyalip dengan mulus. Tanpa itu ada risiko kontak. Dan soal start, di MotoGP kita semua tahu apa yang bisa terjadi di tikungan pertama. Tetapi di Barcelona sudah beberapa kali terjadi sesuatu dan terjadi kecelakaan. Salah satunya ya Pecco Bagnaia kan kemarin ketika Enea sapu jagat, giliran sapu jagat, nggak taunya di tikungan sana Pecco-nya malah high side. Itu Barcelona, makanya dia
dia bilang, di Barcelona juga sudah berapa kali begitu. Padahal itu sirkuit yang nggak terlalu kecil-kecil amat. Jadi semua orang sudah tahu apa yang kira-kira terjadi di tikungan 1 kalau sirkuitnya sesempit itu. Karena itu dengan pengalaman yang ada, hal seperti yang dialami Quartararo di sprint race kemarin lebih mudah terjadi. Kecelakaan juga terjadi di Moto3 dan Moto2, tetapi tidak ada yang serius. Jadi secara keseluruhan saya pikir bagus untuk punya berbagai jenis sirkuit di sepanjang kejuaraan ini. Jadi ditanyalah dia perkara Martin. Ini Martin memang menurut gue memang seharusnya dia jadi rider of the race. Cuman boh ya. Jadi ditanyalah dia, itu Martin finish keempat loh, dia naik 12 posisi dari belakang. Jadi dia bilang, ya jangan salah, dia punya nomor 1 kak, dia yang pakai nomor 1. Itu artinya dia adalah juara dunia dan dia punya bakat yang luar biasa. Saya sudah mengatakan di Brno bahwa kalau dia kembali, dia akan cepat untuk kompetitif. Memang butuh waktu, tapi pasti dia bisa kompetitif. Seperti yang bisa kita lihat, Aprilia bersama Bezzecchi melakukan pekerjaan yang fantastis, yang berarti motornya berfungsi dengan baik. Jadi, cepat atau lambat, Martin akan kembali ke puncak. Mungkin lebih cepat daripada yang kita perkirakan. So, itu aja podcast kita kali ini. Gue nggak tahu apakah akan ada podcast suka-suka, tapi yang pasti siap-siap member premium kita akan podcast colongan. See you next time guys, bye-bye.